Dengan jumlah 700 sama, confident untuk menjual tidak? Saya bilang gitu. Nah, habis itu ownernya, oh ya boleh Pak, nanti kita evaluasi. Habis itu baru kita meeting desain Pak. Setelah 1 bulan setelah itu diputuskan proyek itu di hold meskipun sudah habis cukup banyak untuk persiapan gitu, perizinan, mungkin sudah bayar sekian. Itu sampai hari ini proyek itu akhirnya batal Pak. Meskipun secara skematik, apa namanya, market semua udah jadi, udah. Perizinan juga sudah sounding ke Pemda. Ini pengalaman kami dari sisi masukan aja dari pengalaman hotel kita sebelumnya dengan tingkat okupansi segitu. Sedangkan mereka 750 kamar, Pak. Kalau okupansi kita hotel yang bintang 4 itu 100% aja, mereka baru 30 gitu loh, Pak. Ini mungkin pengalaman dari sisi bisnis ya bagi si pengembang gitu. Nah, kalau dari Itu Pak sisi mungkin saya. Nah, kalau bisnisnya menurut Bapak itu apa yang mengakibatkan itu? Bisnis antara bisnis dan proyek kan suka ini tuh bertentangan itu. Nah, maksudnya kalau dari sisi proyek sih bisa kita jalankan, tetapi Iya, dari sisi dari bisnis. sisi bisnisnya ownernya confident Kak untuk Iya, menjual hotel dengan jumlah kamar 750 bintang 5 lagi. iya, Sedangkan kompetitor di sekitar situ variabelnya banyak, Pak. iya, Kecuali iya. kalau hotel di situ semua bintang 5, misalkan kayak di kawasan Nusa Dua itu kan minimal hotelnya ada itu bintang 5, misalkan Ritz Carlton. Sedangkan di situ kan variabelnya banyak, Pak. Ada bintang 3, ada bintang 4, bintang 5. Sehingga Kak, ownernya itu confident nggak untuk memutuskan bahwa proyek itu jalan, bahwa confident dia bisa jualan nggak gitu loh. Nah, Iya. akhirnya diputuskan, ya udahlah 1 bulan setelah itu kita putuskan Jadi nggak sementara jadi di hold Pak. Iya, di nggak hold. jadi proyek itu nggak jadi sampai hari ini. Mungkin itu Pak pengalaman yang Iya, makanya bisa ini kita share. apa namanya itu bisa terjadi gitu ya, perubahan konteks gitu. Jadi antara di bisnis maupun di proyek bisa terjadi. Bisnisnya maunya begini, proyeknya maunya begitu gitu ya. Karena proyek itu biasa secara proyek sih bisa. Nah, itu bisa apa merubah tadi kayak Bapak tadi cerita Bapak tadi itu, dan itu bisa aja terjadi gitu ya. Nah, itu makanya itu dari awal saya juga nggak tahu ya, harusnya itu dari awal cara si manajer proyeknya itu harus bisa meyakinkan siapa tadi. Makanya fungsi siapa integrasi manajemen proyek ini dibutuhkan di sini sebenarnya ya, untuk bisa melihat hal-hal demikian gitu. Jadi dia seorang manajer proyek bukan hanya dia melihat di proyeknya juga, tapi juga bisa meyakinkan sponsor atau shareholder yang ada di situ gitu ya, dan dia dipanggil gitu, dan dia bisa meyakinkan bahwa proyek ini bisa bagaimana. Nah, itu dia harus punya pengetahuan di situ. Nah, itu fungsinya memang tuntutan-tuntutan di integrasi manajemen proyek itu memang demikian hal ini dibutuhkan. Itu salah satu. Nah, kedua juga contohnya adalah tentang teknologi baru. Nah, itu teknologi baru juga seorang manajer proyek juga harus bisa mengetahui. Contohnya kalau saya dulu itu pengalaman teknologi baru ketika melakukan launching gitu ya. Saya kebetulan jalan ya. Jadi jalan itu kan antar bentang itu kan biasanya adalah 30 sampai 40 meter antar pier itu ya. Nah, sekarang ini harus membuat sampai 60 sampai 80, bahkan sampai 100 meter gitu ya. Bentangnya. Nah, ini dia kan harus punya teknologi baru gitu ya. Karena si owner minta kalau boleh sih bagaimana setipis mungkin dan sekuat mungkin gitu ya. Ini jadi tantangan ini. Banyak sekali terjadi begitu. Sama seperti di Japek gitu ya, dengan cara menggunakan steel girder itu dengan setipis mungkin dia tapi menggunakan itu gitu kan. Nah, itu kan teknologi baru. Nah, seorang manajer proyek maksud saya di sini juga harus bisa harus bisa mengadaptasi dengan teknologi baru. Juga termasuk jaringan sosial, aspek budaya, multi budaya, tim virtual gitu ya. Nah, sekarang ini, kondisi sekarang nih, tim virtual nih, sudah mulai digunakan gitu ya. Tim virtual ini ya, kalau sekarang kita baru kebayang ini tim virtual itu apa sih gitu ya. Jadi, ya bukan berarti virtual seperti ini, tapi dia harus bisa melihat bahwa
sesuatu contohnya gini, tim virtual di sini adalah di proyek dia ada tapi tidak ada, maksudnya dia tidak ada gitu ya, tapi dia bisa bisa berpengaruh kepada proyek itu sendiri gitu. Nah itu harus diperhatikan juga gitu, siapa yang ada di sini itu ya dalam tim virtualnya itu. Nah contohnya di sini adalah integrasi orang dan pengetahuan dalam konteks implementasi proyek yang lintas fungsional dan besar yang melibatkan organisasi yang bertingkat atau multiple gitu ya. Dan ini harus bisa tahu nih, harus bisa antara orang dan pengetahuan itu harus bisa mengetahui. Nah, manajer proyek juga mempertimbangkan implikasi konteks tersebut untuk merencanakan komunikasi dan manajemen pengetahuan untuk pedoman tim proyek. MP harus sadar atas konteks proyek dan aspek baru ketika mengelola integrasi. Nah, juga MP harus bisa memutuskan penggunaan terbaik dan atas unsur lingkungan. Nah, setiap itu dia harus bisa si seorang manajer proyek bisa memutuskan gitu ya, apa yang harus terbaik di sini. Contohnya gini, di dalam tadi dia harus menggunakan metode kerja apa gitu ya. Kalau enggak kan dia kan pada saat si vendor A, dia bilang saya metode kerja saya paling bagus nih. Metode si vendor B mengatakan metode saya juga bagus. Metode C juga bilang paling bagus. Nah, ini kan si seorang manajer proyek kan harus dituntut nih, harus bisa memutuskan gitu kan. Kalau dia pakai semuanya ya gimana, nggak mungkin. Nah, harus bisa dimutuskan mana yang bisa benar-benar terbaik di dalam hal ini dan bisa tahu konsekuensinya apa. Itu penting sekali gitu ya. Contohnya di lapangan kan sering kali seorang manajer proyek ketika dia melakukan metode launching. Kalau saya kan banyak di jalan, jadi saya mengerti situ ya. Kalau Bapak mungkin ada yang di gedung gitu ya, atau di bagian hotel, mungkin pekerjaannya itu membuat metode bikin slab umpamanya gitu ya, dengan kecepatan berapa, bisa berapa lantai dalam satu hari gitu ya, dan berapa lantai. Kalau saya mungkin itu seperti metode launching itu sekarang itu sering jadi perdebatan lah gitu kalau kami itu. Ketika melengkung jalan itu launching apa yang harus digunakan gitu ya. Seperti saya pernah membuat jalan melengkung gitu ya. Pertama sekali lah waktu itu di Indonesia belum ada yang jalan melengkung. Saya pernah bikin lah jalan lengkung gitu, pakai beton semuanya. Yang ada kan jalan lengkung waktu itu pakai baja gitu ya, pakai baja. Nah, saya itu menggunakan pertama kali pakai beton dan itu saya harus memutuskan pakai yang mana ini metode kerja, siapa vendornya gitu ya, bagaimana cara kerjanya, apakah waktu itu dimutuskan apakah saya harus pakai steel atau pakai beton, dan betonnya kan apakah cor di tempat atau fabrikasi, precast, atau stressing. Stressingnya modelnya gimana, di dalam, di luar, segala macam. Nah itu kompleksnya itu harus benar-benar dihitung gitu kan. Waktu itu ya diputuskan karena dia di daerah laut, stressingnya di dalam. Pakai apa? Pakai beton, karena waktu itu dan cornya apa? Cor di tempat gitu ya, bukan precast. Karena sekarang kan ada precast itu pakai box gitu ya. Nah, kalau Bapak lihat itu pakai box itu pakai precast. Waktu itu nggak ada cor di tempat. Bayangkan cor di tempat pakai itu gimana ngecornya itu ya, bagaimana berapa. Itu paling dulu itu sekitar melengkung itu paling jauh itu sekitar 150 meter. Itu dulu paling tinggi melengkung jalan, dan itu membutuhkan suatu dan saya waktu manggil orang Jerman waktu itu. Kita panggil yang ahli di Indonesia waktu itu nggak puas dengan orang Jerman, waktu itu saya Wiratman konsultannya, nggak puas dengan Wiratman, kita panggil ada orang Jerman gitu ya, yang benar-benar dia firm, benar-benar kami yakin bahwa itu bisa gitu dia kerjakan. Karena waktu itu contohnya belum ada di Indonesia, yang ada pakai steel waktu itu. Sekarang kan udah boleh banyak gitu pakai beton, yang sudah ada sekarang melintas yang di Kuningan, yang LRT, yang jalan tol yang di atas Cawang itu kan ada juga itu kan. Nah itu melintas juga itu yang dari Becakayu. Itu kan melengkung juga itu. Nah itu waktu dulu kita belum ada referensi gitu ya. Nah ini paling sulit pada saat itu. Nah ini makanya seorang manajer proyek itu harus benar-benar tahu di situ apa metode yang paling pas itu ya pada saat dilakukan. Kalau enggak banyak metode dia nggak jadi-jadi itu, dan harus diputuskan gitu kan. Dan metodenya sampai sekarang ya harus bisa, karena tantangan apa yang dilakukan pada saat itu. Itu contohnya.
Nah, integrasi dan kompleksitas itu apa itu hubungannya gitu ya. Jadi beberapa proyek dianggap sebagai hal yang kompleks dan sulit mengelola. Tadi seorang manajer proyek itu kan bisa melihat dari sisi kompleksitasnya seberapa besar sih ininya proyeknya itu, dan itu bisa melihat. Nanti ya, kita kasih tahu apa beda kompleksitas dengan kompleks atau dengan sederhana atau dengan itu ya anarkis nanti. Nah, dalam terminologi sederhana, kompleks atau complicated adalah konsep yang sering digunakan untuk menguraikan apa yang diterbangkan untuk hal-hal yang rumit, atau intricate atau complicated. Jadi hal yang rumit itu disebut namanya kompleks dan complicated gitu ya. Jadi kalau ada yang tidak rumit ya bilang aja ya biasa, sederhana, dan yang kompleks. Nah, kompleksitas atau complexity di dalam proyek adalah hasil perilaku sistem organisasi, perilaku manusia, dan ketidakpastian pada pekerjaan di dalam organisasi atau lingkungannya. Jadi semakin tinggi ketidakpastian gitu ya dalam perilaku sistem organisasi maupun perilaku manusia, itu yang disebut dengan kompleks gitu ya. Kompleksitas ya. Jadi akibat dari uncertainty, ketidakpastian gitu ya. Nah, sekarang ini kan apakah COVID ini termasuk kompleksitas enggak? Gitu kan? Ya, karena kan uncertainty gitu ya. Terus pelaksanaannya juga kapan mau mengerjain di lapangan gitu ya. Kapan saya harus mobilisasi. Sekarang itu kan susah sekarang mobilisasi, ada lahan mobilisasi tapi dilarang sama pemerintah gitu ya. Ini repot juga gitu kan. Karena kan memang saya lihat itu PSBB kemarin itu yang termasuk yang bukan PSBB itu adalah konstruksi termasuk tidak ya. Konstruksi termasuk tidak. Terus ininya mall, terus ada banyak juga kegiatan-kegiatan lain itu ya. Tapi kan pekerjaannya. Tapi kalau pekerjanya gimana, gitu kan? Nah ini kan bermasalah juga. Yang kalau dia maunya dia kerja tinggalnya di Bekasi gitu ya, terus kerjanya dari Jakarta, terus dihambat di tengah jalan gitu, jadi nggak bisa kerja. Nanti susah juga kan, nggak mungkin kerja konstruksi mengerjain lapangan itu pakai remote di rumah gitu kan, kecuali ada robotik sudah ada jalan gitu ya. Nah itu bisa. Nah ini harus dilihat itu masuk apa gitu ya. Makin tinggi kompleksitasnya, makin tinggi tingkat kompleksitasnya. Nah kompleksitas itu dibagi dalam 3, yaitu namanya perilaku sistem tadi. Contohnya adalah interdependensi komponen dan sistem. Jadi perilaku sistem. Jadi satu sistem itu semakin tinggi kompleksitasnya, makin uncertainty-nya makin tinggi, itulah termasuk perilaku sistem gitu ya. Nah, perilaku manusia, jadi saling memengaruhi interplay antara individu dan kelompok yang berada. Atau ambiguitas, gitu ya, ketidakpastian isu-isu muncul dan kekurangpahaman atau kebingungan atau confusion. Nah, ini ada 3 hal ini yang disebut dengan kompleksitas, gitu ya. Ada perilaku sistemnya yang makin tinggi, ya sistem dalam kalau contoh sekarang sistem pengaturannya di lapangan gimana, trafficnya gimana, terus pelaksanaan di lapangan sistemnya gimana, itu juga perilaku manusianya. Ya perilaku manusianya itu tadi, apakah dia pekerja yang ada di situ itu bisa memenuhi apa tidak, atau dia berdasarkan diri sendiri. Nah, ya. Termasuk juga ambiguitas itu ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Bapak dan Ibu? Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Nah, kompleksitas itu sendiri itu apa? Yaitu persepsi individu yang didasarkan pada pengalaman, pengamatan, dan keahlian seseorang. Juga disebut dengan proyek lebih akurat. Nah, kalau dalam portofolio program atau proyek, bisa termasuk unsur-unsur kompleksitas. Gitu. Makin unsur-unsur kompleksitas itu bisa masuk di situ, gitu ya. Nah, juga kompleksitas dan properti proyek definisinya sebagai apa? Yaitu terdiri dari berbagai bagian, gitu ya. Memiliki jumlah koneksi antara bagian, menggambarkan interaksi yang dinamis antara bagian. Jadi ada dinamis yang ada di situ. Dinamikanya semakin tinggi, itu semua kompleksitas. Menggambarkan perilaku yang dihasilkan sebagai hasil interaksi yang tidak dapat dijelaskan sebagai jumlah bagian sederhana. Contoh perilaku yang muncul. Jadi menggambarkan perilaku yang dihasilkan sebagai hasil yang tidak dapat dijelaskan gitu ya. Itu juga suatu hal yang disebut dengan kompleksitas. Nah, contohnya begini. Saya ngambil sebelah kanan dulu ya. Lihat di sebelah kanan.
Nah, apa yang disebut dengan kompleksitas gitu ya. Jadi kompleksitas sebelah kiri itu kalau dia semakin simpel, jadi dia lihat di diagramnya ini ya. Diagram itu kalau secara spektrum kompleksitas ya. Jadi simple ketika dia close to certainty, close to agreement. Jadi mendekati kepastian ini. Dan ada perjanjiannya jelas. Nah, itu disebut namanya apa? Simple. Berarti dia jelas semuanya. Nah, kalau dia sudah mulai uncertainty-nya sudah mulai agak sedikit tinggi gitu ya. Terus juga ini antara teknologi dengan requirement ya. Dengan ininya itu semakin jauh gitu ya. Agreement-nya semakin sedikit sini namanya complicated. Jadi biasanya namanya proyek terstruktur gitu ya, proyek terstruktur namanya complicated. Kalau dia sudah mulai kompleks gitu ya, artinya apa? Dia uncertainty-nya semakin tinggi. Ya, uncertainty-nya semakin tinggi dan dari sisi apapun perjanjian juga semakin jauh gitu ya. Namanya disebut kompleks dan kita biasanya disebut namanya agile project gitu ya. Tapi kalau dia sudah tidak mampu gitu ya, artinya dari luar ini sudah uncertainty-nya semakin tinggi besar gitu ya. Terus ininya juga semakin besar, udah nggak terkendali gitu ya. Itu disebut namanya anarki gitu ya. Atau chaotic project. Jadi proyek itu berada dalam kaos gitu. Jadi nggak ada yang semua apapun nggak ada yang bisa dikerjakan gitu ya. Jadi semua kaos dan nggak tahu apa mau ngerjain apa gitu ya. Dan tidak ngerti gitu ya, stuck gitu aja. Mau ngerjain siapa seorang paling pintar dipanggil sedunia pun juga untuk ngerjain itu nggak ada yang bisa ngerjainnya gitu loh. Nah itu. Mungkin bapak-bapak pernah ngalamin kayak gitu ya. Bingung semua, ngerjainnya gimana ini nggak ada yang bisa ngerjain itu. Kaos ini nggak ada yang bisa kerjain, panggil siapapun nggak ada yang bisa. Akhirnya nyerah semua gitu ya. Nah, inilah dia. Kira-kira di sini ada pertanyaan nggak di sini? Di sebelah kanan ini aja dulu deh, kanan ini. Pemodelan untuk kapasitas atau kategori kompleksitasnya seperti manajemen risk assessment ya Pak ya? Risk management berbeda nih, risk manajemennya. Karena kan risk management ini kan dia berdasarkan teknologi dengan persyaratan. Kalau risk management itu nanti kita akan pelajari itu uncertainty itu kan berbeda gitu ya. Dengan risiko gitu. Risiko dengan uncertainty berbeda. Ada lagi pertanyaannya? Oke, kalau nggak ada, nanti kita pindah sebelah kiri nih. Nah, sebelah kiri, kira-kira apa yang dapat Bapak bayangkan ini? Adalah perilaku manusia nih. Ada yang bisa jelaskan ini nggak? Sebelah kiri nih, ini nih, grafis sebelah kiri ada bisa jelasin nggak? Ada bisa jelasin, Pak? Ini kan gampang nih, coba ada yang bisa jelasin nggak kira-kira ini? Gimana? Ada yang bisa nggak? Halo? Tadi ada yang bisa jelasin tadi itu nggak? Ya takutnya teman-teman saya ngasih itu takutnya pada tidur semua gitu. Enggak Pak, bingung Pak. Gimana ada yang saya nangkapnya itu Pak. Saya nangkapnya semakin banyak pengetahuan dan pengalaman, berarti tingkat confidence-nya semakin tinggi ya Pak.
Terus gimana lagi? Terus apabila tingkat confidence-nya tinggi tapi tidak tahu apa-apa atau kurang knowledge dan experience, itu masuknya di ini Pak, di pick off month stupid ya. Ya. Terus kalau semakin banyak pengalaman, semakin confidence, itu bisa sebagai sustainability. Seperti itu Pak. Dalam tanggapan saya sih. Oke. Kira-kira di menurut Bapak ada yang pernah sering Bapak ngalamin nggak orang kayak gitu? Dua tipe ini. Sering, Pak. Ada banyak, Pak. Ada sering ya? Ada yang omdo doang sering banyak, Pak. Nah, itu kayak gini lah. Ini yang menggambar ini adalah Deming ya, Profesor Deming. Jadi di perilaku seorang manusia itu ada dua di sini. Ada know nothing dengan wisdom gitu ya. Jadi know nothing itu biasanya dia tingkat confidence yang sangat tinggi, tapi dia tidak tahu gitu. Biasanya ini adalah apa? Politikus kalau istilahnya orang gitu ya. Maaf, bukan politikus yang ini ya, artinya politikus yang ada juga yang smart gitu ada gitu ya. Nah, biasanya orang yang yang bisa kayak gitu irisannya itu ya dia bisa, kan banyak sekarang kita lihat ini di apa namanya itu di TV gitu ya, Bapak bisa lihat nih dia omong doang atau dia benar-benar berisi gitu ya. Karena dia nggak tahu apa-apa tapi bisa ngomong, paham nggak maksudnya? Ya kan, ketika dia ketahuan itu ketika dia ketika ditanya secara detail dia nggak ngerti gitu ya. Nah itu namanya pick off mon stupid gitu kan, dari dia kelihatan tidak tahunya dia ternyata, dan dia cuman ya hanya ngeblak doang. Dan biasanya banyak lah hanya kepingin apa namanya, kalau sekarang itu hanya kepingin viral gitu ya, viral dia tahu gitu ya. Dan biasanya dia ya itu aja hasilnya gitu ya. Nah yang kedua itu ya wisdom itu ada dua hal yang harus dia knowledge dan experience gitu ya. Memang dua hal ini semakin dia knowledge-nya tinggi, semakin experience-nya juga semakin tinggi, dan dia punya kesabaran. Ini kurva S ini kan. Jadi kehidupan itu kurva S proyek juga gitu ya. Nah, ini ketika dia ada suatu hal despair gitu ya itu, ya kan, rasa frustasi, rasa apa segala macam, dia di sini nih. Kan punya manusia kan suka di sini nih, kehilangan segala macam gitu ya. Nah, itu bisa kalau dia nggak kuat gitu ya, dia tidak akan pernah mencapai ini gitu ya. Plenty of sustainability. Orang kalau sudah sampai pakar begini biasanya orang yang sudah udah ke tingkat kebijakannya sudah tinggi gitu ya. Nah ini dia udah rasanya itu beda. Apa beda cerdas dengan bijaksana gitu? Ada yang bisa tahu nggak? Apa beda cerdas dengan apa yang beda cerdas dan bijak? Apakah seorang cerdas itu sudah pasti bijak? Apakah seorang bijak itu sudah pasti cerdas? Nah itu. Ya, belum tentu, Pak. Belum tentu, Pak. Ya, iya kan? Jadi cerdas. Ya, dia cerdas tapi belum tentu bijak gitu ya. Ya, itu sering terjadi, Bapak bisa perhatiin. Jadi di proyek juga harus bisa memahami ini gitu ya. Hal-hal mana di dalam kita punya tim proyek itu, dia ke arah mana ini larinya ini? Apakah dia know nothing atau wisdom gitu ya? Dan dia tahu gitu ya. Dan dia bisa dan kalau dia biasanya pengalaman sudah cukup banyak di proyek atau apa, dia humble gitu ya. Dan dia bisa bisa berjalan dan bisa dipakai, ilmunya juga bisa dipakai segala macam, dan itu bisa diketahui gitu ya. Makanya dia biasanya semakin di sini karena dia sudah terakumulasi namanya Plato of Sustainability kan terakumulasi, membuat orang menjadi semakin hari semakin bijak gitu ya, bijaksana gitu, wisdom. Dan ini adalah
Nah, satu hal perilaku tadi. Jadi ini kan ada dua tadi, perilaku sistem dengan perilaku manusia gitu ya. Perilaku manusia ini juga harus diperhatikan karena semakin orang menghadapi kompleksitas ini kan, kalau orangnya know nothing gitu ya, dia cuma ngeblap aja, tapi dia nggak bisa ngerjain gitu ya. Gitu. Dan itu harus ya banyak lah kita lihat sekarang itu pemimpin-pemimpin di kita gitu ya, yang ada kita lihat di depan mata tiap hari nonton gitu ya. Ini dia larinya kemana sih ini orang gitu ya? Apakah dia benar-benar tahu atau tidak tahu gitu ya? Tapi bisa ngomong gitu ya. Nah ini kita bisa lihat gitu ya. Nah Bapak juga di tim proyek juga harus bisa cek ini apa namanya timnya gitu ya. Katakanlah seorang quality management gitu ya. Dia wah ini bagus nih Pak, kondisinya ini harus ini mutunya udah cukup bagus nih. Udah ini, terus kita uji. Apa kamu udah pernah ngecek ininya, bagaimana di pabriknya, bagaimana sini? Oh, udah sana. Belum, Pak. Ternyata dia cuma nanya apa? Hanya untuk dengar dari orang gitu ya. Nah, ini harus hati-hati gitu ya. Di proyek itu harus hati-hati juga kita. Ya, dia cuma ngomong apa didengar orang dia belum pernah nguji, dia belum pernah ngecek sama sekali gitu ya. Tapi banyak juga orang di proyek itu sudah ngecek segala macam gitu ya. Dan itu bisa dan bisa berhasil dilakukan. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Udah? Oke ya. Nah, Project Integration Management itu apa? Yaitu termasuk proyek dan masuk proses dan kegiatan yang mengidentifikasi, mendefinisikan, dan mengkombinasikan, menyatukan, mengkoordinasi berbagai proses dan kegiatan manajemen proyek di dalam kelompok manajemen proyek. Ya. Itu adalah kegiatan untuk mengidentifikasi. Jadi, Project Integration Management itu mengidentifikasi, mendefinisikan, mengkombinasikan, menyatukan, dan mengkoordinasikan. Gitu ya. Berbagai proses, itulah fungsinya. Gitu ya. Jadi berbagai proses yang ada itu, dan kegiatan manajemen proyek itu dia project integration gitu ya. Nah, dalam konteks manajemen proyek, integrasi termasuk karakteristik unifikasi, konsolidasi, komunikasi, dan antara hubungan. Nah, tindakan tersebut harus diaplikasi mulai dari awal proyek hingga penyelesaian. Jadi integrasi ini harus dimulai dari awal proyek. Jadi kalau orang yang secara dia integrasi project dengan integrated project delivery, kalau ini digabung ilmunya itu canggih banget gitu ya. Bagus banget itu. Jadi dia menguasai konsep secara integration project management, dia juga menguasai integrated project delivery. Nah, itu bisa lebih mantap tuh lebih bagus seorang manajer proyek sudah mendalami itu ya. Jadi dia bisa, apalagi sekarang IPD kan pakai BIM sudah ada, udah enak melakukan IPD sekarang. Jadi saya sekarang udah lagi saya mau bikin satu saatnya mau bikin ini seminar tentang IPD. Jadi fungsinya si BIM sekarang itu kan sudah sampai di level 5 di dimensi 5. Nah, dimensi 5 itu bisa digunakan itu untuk IPD gitu kan. Dan ini bisa integrasi semuanya gitu, sehingga proyek itu bisa berjalan berbarengan semua kayak main basket aja gitu. Ya kan? Kalau basket kan beda kan dengan main bola. Benar nggak? Ada yang tahu nggak ada perbedaan antara basket dengan main bola? Ada yang tahu nggak bedanya apa? Basket dengan bola ada tahu nggak bedanya? Sepak bola maksudnya? Beda, Pak. Beda jumlah. Apalagi bedanya? Samping itu apalagi? Kalau sepak bola, kalau bolanya dipegang berarti pelanggaran. Kalau basket bolanya disepak berarti pelanggaran. Itu lelucon. Yang sebenarnya dia lelucon aja. Yang sebenarnya secara teknis lah. Apa bedanya? Saya nggak tahu. Biasanya dia tiap hari nggak bisa bedain itu apa, ayo.
Aturan main, Pak. Gimana aturan mainnya? Gimana? Ayo dong, yang basket gimana bedanya? Hah? Anda tahu nggak bedanya apa? Jadi kalau basket itu kan cuma mainnya berapa orang sih basket? 6. 5 ya. 5. Nah, kalau bola berapa? 11. 11. Kalau basket ada kipernya nggak? Ada. Hah? Ada kiper nggak? Nggak ada Nggak kan? ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, kalau di bola ada kiper nggak? Ada, Pak. Nah, itu kan kalau itulah namanya IPD, Pak. Kalau cara begini, kalau IPD itu kayak basket aja itu. Jadi semua menyerang, semua bisa bertahan, bisa menengah, bisa kayak gitu. Itulah kalau basket kan itu 5 orang kan capek juga kan, tapi polanya begitu. Tapi kalau bola kan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Itu namanya kalau kita delivery proyek itu kayak desain build lah. Ada yang mendesain gitu ya, ada yang pada saat ada yang ngebid, ada yang pelaksana itu, eksekutornya kalau pemain bola siapa? Kalau eksekutor pemain bola, penyerang kan, garis tengah sama habis itu kan eksekutor semua itu kan. Nah ini kan bertahan beda lagi, bertahan ya orang bertahan semua. Nah itu fungsinya itu aja udah berbeda gitu ya. Nah itu maksud saya. Jadi integrasi itu jadi jangan bawa kira ya, olahraga itu butuh manajer proyek, Pak. Gitu. Jadi butuh manajer proyek yang cukup handal di situ untuk bisa menerapkan. Jadi saya pernah gini, bertanya kepada waktu itu Kroasia itu ya, saya ada teman ada orang Kroasia. Saya bilang, Kroasia itu kok bisa maju ya sepak bolanya? Padahal Kroasia sendiri kan penduduknya berapa orang sih? Dia bilang, kita menggunakan manajemen proyek. Loh kok bisa? Gue bilang, ya itu di manajemen proyek kita kan diajarin gitu. Bagaimana cara menyerang, bagaimana cara untuk melakukan integrasi segala macam, bagaimana hal ini bisa dilakukan secara baik, dan bagaimana seorang manajer itu berfungsi seperti sesuai dengan yang kita ajarin sekarang nih, mengintegrasikan semuanya, dan itu dia bisa gitu sampai ke level ya kan dia pernah capai juara 2 dunia kan, Kroasia kan, gitu kan. Nah itulah gitu. Jadi memang suatu metodologi manajemen proyek ini jadi begitu penting gitu ya, jadi bagus bisa dimanfaatkan untuk Bapak kehidupan sehari-hari maupun di proyek juga gitu ya. Nah, dalam konteks manajemen proyek, integrasi termasuk karakteristik unifikasi tadi ya. Nah, tidak semua diaplikasi melalui dari awal proyek hingga penyelesaian jadinya. Nah, terdiri atas apa sih itu integrasi proyek gitu ya? 1, alokasi sumber daya. 2, menyeimbangkan permintaan yang bersaing. 3, menguji setiap pendekatan alternatif. 4, menjahit proses agar sesuai dengan objektivitas proyek. Dan 5, mengelola antar hubungan di antara area pengetahuan dan manajemen proyek. Ya. Itu yang integrasi proyek. Nah, proses manajemen integrasi proyek adalah 1. Jadi ada 7 ini ya. Ada membuat charter proyek charter. Jadi proyek charter itu sama seperti ini. Kayak Bapak kalau demikian atau ada satu dokumen yang menunjuk seorang manajer proyek gitu ya. Itulah dia proyek charter. Jadi proses pembuatan dokumen secara formal memberi kuasa atas keberadaan proyek. Jadi memberi kuasa nih. Itulah dia pertama sekali proyek itu harus namanya ada, kalau kita bilang SK ya, kalau ada pernah dengar SK manajemen proyek gitu ya, nah itu ada SK penunjukan lah kalau kita lihat itu kan. Nah dia punya kuasa apa di situ? Dan memberikan kewenangan, kuasa dan kewenangan kepada manajer proyek agar dapat mengaplikasikan sumber daya organisasi kegiatan. Nah ini fungsinya gitu.
Jadi dokumen yang secara formal memberi kuasa atas keberadaan proyek dan memberikan kewenangan. Nah, kedua, membuat rencana manajemen proyek, gitu ya. Yaitu proses mendefinisikan, persiapan, mengkoordinasikan semua komponen rencana dan mengkonsolidasikannya ke dalam rencana manajemen proyek terintegrasi. Ketiga, mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek, gitu ya. Yaitu proses mengarahkan dan membentuk pekerjaan yang didefinisikan, gitu ya. Keempat, mengelola pengetahuan proyek. Proses penggunaan pengetahuan existing dengan membuat pengetahuan baru. Kelima, monitor dan pengendalian pekerjaan proyek. Keenam, membentuk pengendalian perubahan yang terintegrasi. Ya, dia harus bisa mengetahui itu. Dan ketujuh, pengakhiran fase atau proyek. Jadi bisa juga sampai dia pengakhiran fasenya. Jadi pada saat dia selesai, bisa ada dua fase gitu ya. Pada saat seorang kontraktor, fase terakhirnya kan ketika dia PHO gitu ya. Kalau sebagai seorang owner, fase terakhirnya itu ketika dia melakukan mau demolition gitu ya. Atau penghancuran setelah atau transisi gitu ya, owner, atau kalau dia pakai KPBU gitu ya, ketika dia diserahkan ke pemerintah gitu. Nah, konsep manajemen integrasi proyek itu adalah khusus untuk manajer proyek. Gitu. Jadi sebenarnya manajemen integrasi ini banyak diutamakan kepada manajer proyeknya, sentralnya, di mana pengetahuan ini kelola oleh para spesialis, gitu ya. Analisis biaya, spesialis penjadwalan, ahli manajemen risiko juga, gitu ya. Juga menyebutkan akuntabilitas manajemen integrasi proyek tidak dapat diintegrasi atau ditransfer. Manajer proyek adalah orang yang mengkombinasikan hasil semua area pengetahuan dan memiliki pandangan proyek secara keseluruhan. Dia harus mampu mengkombinasikan semua area pengetahuan tadi. Juga manajer proyek bertanggung jawab untuk proyek secara keseluruhan. Juga terintegrasi secara alamiah. Contohnya ketika seorang estimasi biaya dibutuhkan untuk rencana kontingensi, yaitu bisa mengintegrasikan antara seorang manajer proyek, manajer jenderal proyek, area pengetahuan manajer risiko. Jadi seorang estimator itu harus bisa gitu ya. Seorang estimator itu harus bisa mengintegrasikan cara itu biayanya gimana gitu kan, jadwalnya gimana, terus berapa dia harus mendapatkan koefisiennya berapa, dan itu harus tahu risikonya berapa, nah itu ya. Nah, hubungan antara proses dalam kelompok proses sering ada pengulangan. Nah, ini harus dicek juga gitu ya. Kalau umpamanya terjadi terjadi pengulangan pekerjaan. Nah, manajemen integrasi proyek adalah mengenai apa? Yaitu meyakinkan bahwa deliverable sesuai dengan tanggal produk. Terus kedua, menyediakan rencana manajemen proyek agar dapat mencapai objektif proyek gitu ya. Selanjutnya, meyakinkan pembuatan dan penggunaan pengetahuan, mengelola kinerja, terus membuat keputusan integrasi, mengukur dan memonitor progres proyek, terus mengumpulkan data atas hasil yang dicapai, menyelesaikan semua pekerjaan, dan mengelola terfase ketika perlu, gitu ya. Kalau dia ininya bisa mengelola transisi fase. Nah, proyek yang lebih kompleks dan lebih beragam ekspektasi stakeholder, maka pendekatan yang dilakukan akan lebih canggih agar dapat mengintegrasikan hal tersebut. Nah, ini sering terjadi nih. Kan si owner tuh ekspektasinya kan selalu lebih tinggi gitu ya. Dari maunya gini harusnya bagaimana. Nah, ini seorang manajer proyek harus bisa itu memenuhi ekspektasi sampai seberapa besar gitu ya. Supaya sesuai dengan hasil yang diinginkan. Ada pertanyaan di sini? Belum, Pak. Oke ya. Nah, tren dan praktik yang muncul dalam manajemen integrasi proyek itu apa sih? Yang muncul adalah satu, penggunaan perangkat otomatis. Nah, ini harus dicek juga nih sekarang gitu ya.
otomatis sekarang itu contohnya ya tadi kalau zaman COVID sekarang itu ya kan akan berubah nih ya. Menurut McKinsey mengatakan bahwa manajemen konstruksi ke masa depan itu secara radikal akan berubah gitu ya. Nah, ini harus kita ketahui itu apakah kita sudah memikirkan perangkat otomatis apa tidak gitu ya. Secara digital atau tidak gitu ya. Nah, ini harus sudah mulai dilakukan. Yaitu mungkin salah satu itu tuh menggunakan Project Management Information System gitu ya. Itu juga perlu dilakukan PMPMAS ini. Yaitu contoh mengumpulkan, menganalisis, menggunakan informasi, terus penggunaan alat manajemen visual. Nah, visual ini harus bisa dilihat nanti sekarang. Contoh sekarang itu kan udah banyak menggunakan drone gitu ya. Nah, itu harus bisa dimanfaatkan gitu ya untuk bisa sekarang drone itu bukan hanya untuk karena kan banyak drone itu hanya melihat ininya aja progres gitu ya dari udara. Nanti sekarang itu udah bisa digunakan sebagai alat diskusi gitu ya. Alat diskusi para manajer-manajer yang ada di situ. Permasalahan-permasalahan apa yang ada di situ bisa melalui drone itu sekarang bisa dicetak dan bisa didiskusikan. Nah, itu harus bisa digunakan. Juga knowledge management proyek. Nah, ini kadang-kadang di perusahaan itu suka ditinggalkan ini knowledge management. Nah, ini knowledge management ini harus bisa digunakan ya, dan bisa dimanfaatkan bagaimana knowledge management itu menjadi hal yang baik juga gitu. Karena kadang-kadang di proyek A, di proyek B berbeda-beda. Tapi dengan adanya knowledge management, apabila ada masalah di proyek di lain tempat, dengan knowledge management ini bisa bermanfaat. Ada yang punya pengalaman sudah menggunakan ini nggak di sini? Otomatis gitu. Ada yang sudah ada yang menggunakan virtual reality nggak di sini? Atau sudah ada yang menggunakan robotik nggak? Ada yang punya pengalaman nggak di sini? Belum. Belum ada ya? Yang menggunakan apa? Belum. Kalau yang punya BIM, udah pernah belum? Ada yang sudah pengguna BIM nggak di sini? Pakai BIM gitu, BIM-nya sampai dimensi 5. Ada yang sudah ada nggak pengalaman di sini? Belum, Prof. Belum ada? D5, Prof. Udah ada? D5, udah ada? Belum, Prof. Oh, belum ada. Ada sampai D berapa? D2? D3, Prof. Baru 3, Pak. Oh, masih D3. Ada yang sampai D4 nggak? Schedule. Kan BIM itu dibagikan jadi schedule. Itu kan D4. Kalau BIM itu dibikin jadi cost, itu jadi D5 gitu. Ada udah sampai situ nggak? Kalau saya sekarang udah mau ngarahkan ke situ, jadi semua kontraktor itu harus bisa sampai ke D5 gitu. Supaya lebih mudah. Karena satu saat itu, apalagi dengan menggunakan Project Integrated Delivery ya, itu D5 itu jadi suatu hal yang sangat membantu gitu ya. Jadi nanti kontrak itu hanya karena sudah keluar ininya ya, angkanya semuanya, gambarnya apa, ininya apa, dan itu bisa dilihat cost-nya semua. Jadi yang hanya tinggal itu adalah marginnya aja. Jadi kontraktor itu hanya dibayar marginnya aja karena sudah terbukti semuanya. Ada yang punya pengalaman nggak di sini tuh? Pernah menggunakan itu? Kalau ada, coba sharing ada nggak? Ada nggak? Ada? Belum ada ya? Belum ada. Nggak ada ya pengalaman Belum, situ. Prof. Kira ada yang udah Belum pengalaman. ada, Masalah robotik itu udah belum ada juga robotik. Belum juga. Belum juga ya. Kita masih tradisional juga kita ya, Indonesia ya. Iya, Pak. Masih, Pak. Katanya masih Tapi Indonesia kemarin ada yang dari ini nggak di sini? Ada yang dari Wika atau PP nggak di sini? Wika ada kan? Dari sekolah sini ada yang Wika kan? Atau dari PP ada nggak di sini? Ada yang dari PP. Kalau PP kok nggak salah udah pakai BIM di semua. Pembangunan perumahan PP, PT PP udah ada belum sini?
Yang dari Wika ada nggak sini? Wika? Nggak ada ya, Wika ya? Nggak ada, bro. Prof. Hah? Maaf. Ada ya? Prof, kalau kebetulan saya itu MK pernah ketemu dengan PP, dengan Wika. Mereka Ya. memang secara, kebetulan saya sih nggak lincah sampai detail ya. Mereka kan pada saat presentasi tender untuk kontraktor, mereka kan selalu menyampaikan metode BIM. Diharapkan di dalam menggunakan BIM ini pada saat membuat gambar soft drawing superimpose itu kan diharapkan kesalahan antar disiplin kecil gitu ya. Tapi kenyataan dalam implementasi itu masih suka tidak bisa terpenuhi itu, Prof. Misalkan gini, pada saat kita pelaksanaan struktur, ME, masuk arsitek, itu ternyata nggak cukup lah ketinggian plafon. Padahal mereka sudah menggunakan BIM gitu loh. Makanya dari pengalaman itu, kalau dari sisi kita sebagai MK belum kelihatan gitu loh. Apakah memang implementasi BIM-nya yang mereka masih minim? Apakah memang pengetahuan mereka dalam menggunakan BIM-nya? Jadi maksudnya kita ketemu dua kontraktor itu juga belum menggunakan BIM belum maksimal yang dihasilkan, yang diharapkan bahwa dengan menggunakan BIM itu kemungkinan kesalahan di lapangan kecil itu masih hampir sama aja dengan superimpose manual gitu loh. Itu pengalaman kita. Kalau terhadap waktu lebih cepat nggak? Ya karena kenyataan juga, di ya? lapangan masih itu akibatnya kan tetap mundur waktunya. Yang awalnya dia hitung anggaplah sekian hari gitu ya. Setelah implementasi di lapangan, wah plafonnya nggak bisa pasang. Kenapa? Karena setelah crossing hidran sama ducting segala macam, plafonnya nggak terpenuhi ketinggiannya gitu. Nah ini pengalaman apakah memang implementasi dari kedua kontraktor Wika maupun PP, kami ada dua-duanya ada proyek bersamaan kontraktor tersebut gitu. Ini sih pengalaman saya itu malah. Oke, makasih ya. Jadi memang ini ya, kalau saya sih lagi mau pakai BIM ini ya. Jadi ada proyek, memang itu kontraktornya itu dari salah satu mereka itu, saya sudah menganjurkan mereka pakai BIM gitu ya. Dan itu BIM itu jadi persyaratan gitu. Dan itu ketika kita ngomong memang ada waktu kita mau superimpose ya dari 2 dimensi ke 3 dimensi gitu kan. Karena kadang-kadang gini, 2 dimensinya itu soft drawing ya. Soft drawing itu banyak sekali ada perubahan-perubahan perubahan gambar gitu ya. Sampai ketika dia mengimplementasikan ke 3 dimensi, itu butuh waktu yang lama gitu ya. Padahal itu seharusnya kan tinggal masukin ya. Kalau seorang yang sudah pakar di menggunakan komen-komen BIM itu seharusnya lebih mudah dan itu bisa langsung dilakukan. Dan itu memang masukan Bapak bisa terjadi gitu ya. Karena memang kalau dia pelaksanaan implementasi BIM itu masih belum disiplin gitu ya. Terus terjadi ada perubahan desain gitu ya di soft drawing-nya. Karena kan yang tetap soft drawing-nya itu masih pakai soft drawing 2 dimensi atau udah langsung pakai 3 dimensi di BIM-nya ya? Nggak pakai 2 dimensi lagi atau tetap masih ada 2 dimensinya nggak? Pak Waci tadi ya? Prof, saya juga pernah kejadian tuh sama kayak Pak Wajid tuh Pak. Sama kayak gitu. Tapi kontraktornya dulu total bangun persada tuh Prof. Iya. Tapi secara ini, tapi dia berbeda Prof. Antara dia dapat pekerjaan struktur finishing aja. Tapi untuk MEP-nya di luar dari mereka gitu. Jadi kayak ditunjuk sama owner gitu loh. Kejadiannya gitu loh Prof. Mungkin nggak mereka jadi karena itu jadi dia nggak nyambung juga jadinya Bro. Karena bukan jadi sebagian daripada kontraknya mereka aja nggak terlalu terlalu difokusin yang EP-nya gitu. Oh gitu. Jadi BIM-nya itu nggak ini BIM nih, dia punya BIM gitu. BIM. Tapi BIM-nya jadi nggak terpakai gitu ya? Iya, sama kejadiannya juga hampir kayak tuh. Jadi kayak
ME-nya malah yang bertabrakan juga sama. Jadi Padahal dengan ada BIM itu kan ME dengan apa elektrik kan bisa dilihat sebenarnya kan. ya benar. Ya kan dengan Tapi ada BIM supaya dia kapan kalau dia benar-benar dilaksanakan gitu ya. Walaupun nanti di lapangan kan nggak lurus-lurusnya gitu, tapi kan minimal dia punya terpeta gitu, pemetaannya ada gitu kan. setidaknya kan jadi lurus ya Prof. Jadi ketahuan mana elevasinya ME-nya pun ketahuan ya Prof ya. Iya. Dan mana si plafonnya di mana dan ininya tabrakan kemana kan ketahuan tuh. Tapi kalau kenyataannya banyak yang akhirnya di lapangan itu ternyata nggak sama, banyak yang beda, ada yang ini, ada yang salah lah, ada yang. Tapi mereka pakai BIM dari awal gitu. Tetap aja ada yang salah ya. Harusnya itu nggak, kalau jualannya bukan gini. Kan kalau di BIM itu jualannya adalah akurasi gitu ya. Dan juga hematnya itu 5 sampai 10% penghematan biaya gitu ya. Karena apa? Karena tidak ada waste lagi gitu kan. Tidak ada waste lagi dan itu mengurangi waste gitu ya. Iya. Ya, itu kan jualannya gitu ya. Makanya saya agak berminat di situ menggunakan BIM ini karena itu tadi dia 5 sampai 10% bisa mengurangi itu dan juga dengan adanya kecepatan. Tapi kalau ini sudah tidak disiplin memang ya tadi kan kontraktor sini kan seperti terbuka aja sih ini sebenarnya kan. Karena banyak orang nggak suka ya itu tadi kalau dia pakai BIM itu seperti seakan-akan terbuka semuanya gitu kan. Ya sebenarnya sih kalau menurut saya itu harus di awal itu harus disepakatin gitu ya. Itu dengan itu tapi yang bisa dikasih ke kontraktor adalah metode kerjanya gitu. Karena metode kerjanya itulah caranya si kontraktor kan kerjanya. Tapi kalau umpamanya sampai juga metode kerjanya itu diurusin juga, ya dia nggak dapat apa-apa di situ. Dia cuma ngambil profitnya doang gitu kan. Profit cuma 10% gitu ya. Kalau umpamanya terjadi ada apa-apa, yang 10%-nya itu terkurangin gitu. Itu memang itulah ya. Saya lihat memang di Indonesia ya. Di Indonesia itu juga Prof, Prof. Apakah karena si total itu makanya cuma sebentar doang, nggak efektif banget, cuma buat kayak gambar doang, buat ngeliat jual gitu aja pas awal aja gitu. Karena kan si ownernya minta oke pakai BIM ya kayak gini-gini, tapi kan kenyataannya pas di lapangan udah berjalan tapi banyak yang masih kacau gitu ya Prof. Kemudian dari si kita pakai BIM cuma sampai segini doang atau memang dari permintaan itu ada budgetnya buat BIM-nya itu sendiri di situ gitu, mungkin aja problem. Ya, budget BIM kan nggak terlalu mahal kan sebenarnya. Tapi ini saya bilang mungkin ya di Indonesia adalah si kontraktornya itu ya, kontraktornya mungkin keterbukaannya kurang gitu ya. Sekarang memang eranya sekarang harusnya kontraktor udah terbuka. Di Singapura itu di luar negeri itu udah terbuka kontraktornya gitu ya. Memang itu yang dengan ada BIM ini memang kan setengah-setengah orang hanya itu jualan di awal aja gitu ya. Hanya jualan udah pemenang, ini bagus nih, kontraktornya pakai BIM dan nyelangin si owner dulu gitu kan. Habis pada saat pelaksanaan dia tahu, wah ini kalau gue buka ini, nah semua kerjaan aku tahu semua nih, sama dengan melanjangin dirinya sendiri gitu kan. Ya kan gitu kalau pakai BIM gitu kan, kalau semua ketahuan. Berarti kayak gimmick gitu ya Pak? Nah ini, ya itulah makanya saya bilang itu, BIM itu sekarang masih ke arah situ jualan, kalau masih itu sekarang. Ada berapa kali saya temuin kontraktor, ya masih jualannya masih begitu. Mudah-mudahan nanti ke depan gitu ya, saya juga berharap gitu ya, teman-teman kontraktor, konsultan juga harus diharapkan sih. Kadang-kadang ada konsultan nggak mau belajar BIM gitu ya. Itu kan untuk apa gitu. Padahal waktu dia ngawasin konsultan sendiri nggak ngerti tentang BIM. Ya, ini juga harus tahu juga. Jadi kontraktornya tahu tentang BIM, tapi konsultan pengawasnya nggak tahu tentang BIM. Nah, repot juga. Dia cuma bawa ke lapangan yang 2 dimensi juga balik-baliknya. Ya udah. Ya akhirnya itu si owner juga kan nggak ngerti juga ya, dia cuma taunya dia kan cuma sekali-sekali ke proyek, gitu kan? Apakah itu pakai BIM atau tidak ya antara si yang tahu itu adalah antara konsultan pengawas sama si kontraktor kan gitu. Kalau konsultan pengawasnya nggak begitu nguasain BIM, ya senang-senang aja si kontraktornya gitu kan. Nah itu mungkin ya di sini harus kita itu disiplin. Suatu saat itu Indonesia itu ke depan itu kalau ini berjalan itu sangat bagus gitu ya. Itu mengurangin semua itu yang ada. Jadi kalau umpamanya ada KPK atau BPK atau sekalipun, itu dengan tunjukkan aja BIM. Ini loh BIM-nya, selesai. Apa yang mau diambil gitu ya. Gitu.
Nah, berapa sih mau diambil kan sudah nggak ada, kualitasnya sudah ada semua gitu. Itu sih sebenarnya manajemen integrasi proyek ini jadi penting. Makanya waktu saya jualan IPD itu ke PU-an itu udah mulai ini juga ketar-ketir juga tuh, kan? Wah banyak, kalau pakai IPD semua pakai ini jalan dua-duanya bareng. Wah ini sama nggak punya apa-apa, ini sistem udah jalan semuanya. Ya itu memang kendala ya di kita itu masih itu. Saya juga nanya-nanyain sih itu memang masih kendala. Ya mudah-mudahan nanti ke depan itu dengan adanya Bapak yang udah pelajarin demikian integrasi proyek dan juga udah mempelajari integrated project delivery dengan tambah dengan BIM, waduh itu saya sih nggak ini ya, saya sih bisa kebayang itu dengan bagusnya itu alat itu bisa membuat bangsa kita itu ya itu tadi lebih efisien gitu dan efektif. Prof, apakah karena sekarang memang karena itunya BIM itu terlalu mahal ya? Kalau masih banyak yang belum pakai juga ya, banyak sih murah, harganya murah kan. Saya itu kan sekarang jualnya jual sewa. Oh gitu. Cuma 10 juta apa per tahun apa itu? Kalau beli di awal cuma berapa satu pemakai seberapa user saya kan gunakan BIM juga. Jadi saya sebagai user saya pakai 5 user bisa 5 user bisa dipakai 50 orang. Gitu. Caranya ngakalinya gitu. Iya, jadi saya meregister 5 orang umpamanya, 5 orang gitu ya, 5 orang yang terregister. Nanti yang pakai siapa-siapa aja gitu. Tapi nggak boleh pada saat yang hari sama dua user. Jadi bisa berapa komputer, penting nanti passwordnya dengan ini kita mainkan gitu. Dan itu juga diajarin sama orang mereka juga. Dikasih tahu ya, kita kan terbuka juga karena dia itu kan mau jualan juga ya, dikasih tahu lah supaya kalau terlalu itu kan kita 50 orang mahal banget gitu kan. Sementara dia jualnya sekarang kan sewa. Jadi tiap tahun kita bayar gitu. Dia murah 10 juta apa berapa juta aja. Udah murah, beli awalnya aja mahal. Ketika dia tahun pertama kedua jadi lebih murah gitu. Dan kita bisa mendapatkan teknologi terbaru yang pakai BIM yang terbaru kita pakai yang 360 itu ya. Itu udah bisa pakai cloud juga udah bisa. Jadi udah lebih murah lah sekarang. Banyak yang sekarang BIM-nya lah udah banyak software yang digunakan sekarang. Kalau Bapak mau ngambil tesis itu bagus juga tuh. Hubungan antara BIM dengan tadi Bapak permasalahan tadi itu. Ya kan? Bikin tesis itu bagus tuh, Pak. Penelitian tuh. Jadi ketika penggunaan BIM untuk pelaksanaannya itu gimana? Apakah BIM-nya sudah punya gitu ya? Tapi dilaksanakannya sama apa enggak gitu. Terus ininya hasilnya apa gitu. Nah, itu bagus tuh. Karena belum ada tuh kalau ada yang ngambil penelitian itu. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah juga memperluas tanggung jawab manajer proyek. Nah, dengan adanya jadi tren ke depan itu juga memperluas tanggung jawab manajer proyek juga gitu ya. Jadi MP diadakan untuk melakukan inisiasi dan menyelesaikan proyek. Seperti pengembangan bisnis proyek dan manajemen manfaat. Nah, kegiatan itu adalah tanggung jawab manajemen dan PMO. MP juga terlihat dalam identifikasi lebih komprehensif dan kebijakan stakeholder. Dan juga metodologi hybrid. Nah, metodologi hybrid sudah mulai banyak digunakan. Ya, jadi metodologi berhasil dilaksanakan dengan menggunakan praktik baru gitu ya. Contohnya penggunaan agilitas gitu ya. Ada interaktif praktik lainnya. Contohnya teknik analisis bisnis untuk persyaratan manajemen. Alat untuk mengidentifikasi unsur kompleks di proyek dan metode manajemen perubahan organisasi untuk mempersiapkan transisi output proyek ke dalam organisasi. Nah, ini agilitas gitu ya, gabungan ya, hybrid gitu ya. Hybrid itu kan kalau hybrid itu contohnya itu beda hybrid cangkok dengan gabung gitu ya, kombinasi. Nah, itu hybrid itu kan bisa terjadi antara itu silang gitu ya. Dan itu bisa cepatnya itu ya itulah hybrid gitu ya. Dan itu bisa dua teknik yang berbeda dijadikan hybrid. Nah, itu harus bisa digunakan gitu ya, metodologi hybrid kayak gitu. Nah, juga disebut dengan manajemen pertimbangan, yaitu karena setiap proyek adalah unik, maka MP harus menjahit cara bagaimana proses manajemen integrasi proyek diaplikasikan.
Hal-hal apa saja yang perlu dipertimbangkan, yaitu tadi siklus hidup proyek. Nah, itu siklus proyek, apakah siklus hidup sudah sesuai atau tidak? Apakah fase sudah meliputi siklus proyek atau tidak? Kedua, pengembangan siklus hidup. Ya. Itu apakah pengembangan siklus hidup dan pendekatan sesuai itu produk? Terus apakah pendekatan prediksi dan adaptif sesuai? Terus tiga itu pendekatan manajemen. Ya. Nah, pendekatan manajemen itu apakah proses manajemen paling efektif? Yang mana yang dicek gitu ya. Baru knowledge management. Udah itu juga tentang perubahan, tata laku. Nah, apakah pengendalian pengurus, komite, dan stakeholder lainnya adalah bagian dari proyek? Terus pembelajaran atau lesson learn-nya, apakah informasi dikumpulkan sepanjang atau di akhir proyek, gitu ya. Terus lihat sampai manfaatnya, kapan dan bagaimana manfaat harus dilaporkan. Inilah kita harus bisa melakukan pertimbangan-pertimbangan gitu ya, yang harus dijajai sebagai seorang manajer proyek. Dan hal-hal ini harus bisa dia melihat dia nih. Menjahit itu artinya adalah apa? Merangkai gitu ya. Merangkai dari hal-hal ini apa yang dilakukan sebagai pertimbangan. Nah, pertimbangan untuk lingkungan yang adaptif dan agile itu apa sih gitu ya? Jadi pendekatan yang iteratif dan agile mempromosikan keikutsertaan anggota tim sebagai pakar yang bersifat lokal dalam manajemen integrasi. Juga anggota tim menentukan bagaimana rencana dan komponen harus berintegrasi. Jadi antara rencana dan komponen harus saling berintegrasi gimana caranya ya. Juga ekspektasi manajer proyek catat dalam key concept for integration management tidak berubah dalam lingkungan yang adaptif. Nah, fokus MP di sini adalah membangun lingkungan, membuat keputusan yang kolaboratif. Nah, jadi sekarang itu zamannya adalah zaman kolaboratif gitu ya, nggak bisa lagi itu jalan sendiri-sendiri. Seorang YouTuber aja kerjanya kolab melulu gitu ya. Ada yang senang YouTuber nggak di sini? Ada YouTuber nggak di sini? Hah? Nggak ada Pak, hanya penonton Pak. nggak ada YouTuber di sini ya. Saya kira ada YouTuber juga gitu ya, yang punya vlog gitu kan. Jadi kalau saya lihat ya kan YouTuber aja sering kolaps gitu ya. Saya juga suka nonton juga YouTuber A dengan YouTuber B gitu ya. Si Rapi sama si Anu, siapa namanya yang sering itu? Ari Lasso dengan collab gitu umpamanya. Saya juga suka nonton juga sih. Iseng-iseng aja gitu kan. Oh, mereka collab kan tentang apa gitu. Nah, ini adalah salah satu contoh begitu. Jadi seorang manajer proyek juga bisa melakukan kolaborasi. Karena untuk apa itu? Yaitu kolaborasi itu supaya bisa meminimalkan risiko ya, meminimalkan risiko yang ada. Nah, proses manajemen proyek, area pengetahuan kalau versi PMBOK ya. Tadi ini semuanya adalah versi PMBOK ya, tadi saya baca. Jadi versi PMBOK edisi ke-6. Jadi edisi ke-6 itu saya masuk ini, ininya adalah dari PMBOK saya ambil. Jadi area pengetahuan integrasi, inisiasi, membuat charter, perencanaannya, pada saat inisiasi ya, yaitu membuat charter, pada saat perencanaan, membuat rencana manajer proyek, pada saat eksekusi, mengarahkan dan mengelola pekerjaan proyek, pada saat monitoring dan pengendalian, yaitu monitor dan mengendalikan pekerjaan proyek, dan juga membentuk pengendalian perubahan yang terintegrasi, sampai di pengakhiran proyek atau fase. Jadi kalau manajemen proyek dan ada integrasi ini semua proses ada semua sama dia. Mulai dari inisiasi, perencanaan, eksekusi, monitoring, karena dia manajer proyek itu adalah yang manajer proyek. Jadi penentuan di sini manajer proyek, manajer integrasi itu adalah menceritakan manajer proyek. Itu intinya sih sebenarnya. Bagaimana peran si orang manajer proyek itu dilihatlah dari integration project management. Nah, ketika melihat dari proses dengan area pengetahuan apa gitu ya. Jadi inisiasi, pada saat inisiasi dia itu membuat area pengetahuannya adalah membuat project charter. Kalau perencanaan yaitu membuat rencana manajemen proyek. Eksekusi mengarahkan mengelola pekerjaan proyek. Monitoring, monitor dan membuat pengendalian, dan closing itu mengakhiri sama. Gitu ya.
Nah, sekarang kita lihat ini, sangat penting nggak? Seberapa penting sih project charter itu sendiri, gitu ya? Jadi project charter adalah proses membuat dokumen yang secara resmi memberi tadi ya wewenang keberadaan proyek dan menyediakan manajer proyek dengan kewenangan untuk menerapkan sumber daya organisasi pada kegiatan proyek, gitu ya. Jadi suatu dokumen di mana dokumen itu memberikan suatu kuasa, gitu ya, kuasa atau wewenang dalam memanfaatkan sumber daya proyek tadi supaya proyek itu bisa sejalan dan sesuai sampai tujuan di proyek. Itulah namanya project charter. Nah, ini contoh project charter ini sangat-sangat kecil ya. Jadi project charter itu harus kayak gini nih. Bisa contohnya mungkin bisa kelihatan ya, kecil gitu ya, nggak apa-apa supaya agak mendekati matanya semua ke TV kayak apa. Kayak enggak ini. Jadi project charter itu harusnya contohnya ini ada project name, itu authorization, namanya siapa, gitu ya. Terus ada project content atau background-nya harus ditulis ini, ya. Terus saja ada expected yang dia akan dibikin apa. Terus juga tentang proposalnya itu, engage-nya, project scope-nya apa aja, gitu ya. Secara ringkas saja sih semuanya, metodologi, kira-kira apa yang digunakan, isu, kalau ada, atau risiko-risiko, kira-kira bisa digunakan apa, gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, gitu ya, contoh project charter. Ada yang pernah menggunakan project charter nggak kita di sini? Atau belum pernah, atau baru kali ini menggunakan? Apakah sudah tahu, atau gimana modelnya, gitu? Ada nggak punya di sini? Anda punya pengalaman nggak di sini? Modelnya sama kah atau berbeda atau memang saya belum pernah atau gimana? Ada nggak? Saya nggak pernah, Pak. Belum, Pak. Itu jatuhnya lebih ke unit bisnis ya, Pak? Itu project charter itu seperti gini, SK gitu. Kalau Bapak kan waktu pergi mengerjakan proyek punya apa tuh? Kan nggak mungkin kan pergi, ada selembar kertas nggak dikasih? Atau ketika manajer proyek, Bapak cuma disuruh aja gitu, udah Bapak manajer proyek ya, langsung kerjain gitu. Atau ada surat cari kertas nggak, Bu? Pernah ada yang apa gitu atau gimana? Paling surat keputusan aja, Pak. Nah, ada, Pak. Nah, itulah namanya project charter sebenarnya. Nah, di proses keputusan itu kan ada apa sih itu? Tugas dan tanggung jawab sama kita bertanggung jawab ke siapa gitu, Pak. Nah, itu kan termasuk, cuman kalau di project charter sini kan harus dilihat tuh sebenarnya skopnya apa, ya secara ringkas gitu ya, terus risiko-risiko isu apa yang akan dimasukkan. Nah, itu harus penting juga gitu. Disitulah mungkin kita melihat bahwa project charter itu harus bisa melihatnya di situ gitu. Nah, sekarang itu bapak-bapak sudah mulai melihat itu project charter-nya. Karena kan pernah gini ya, kasus ya, ketika proyeknya terjadi dispute gitu ya. Ternyata waktu dia ini dispute-nya ini dibawa ke administrasi Singapura, ISAK gitu ya. Nah, orang Singapura kan secara manajer proyek, dia nanya, Anda sebagai seorang manajer ada nggak project charter? Wah, ditanya gitu bingung gitu orang Indonesia. Apa itu project charter? Nggak tahu. Nah, di situ dia langsung gagal, Pak. Oh, legal standing-nya nggak ada ya? Nah, itu. Ketika terjadi dispute di situ, Pak. Karena secara internasional akan disebut, kamu punya kekuasaan apa di situ? Kamu punya kewenangan apa di situ? Katakanlah, dia bilang, ketika terjadi dispute gitu ya, seorang ini ada yang komplain bahwa si manajer proyeknya melakukan suatu penghentian pekerjaan, umpamanya. Dan si subkontraktornya nggak suka, nggak senang gitu ya, dilakukan itu. Nah, itu bukan bagian pekerjaan dia atau apa, nggak kelihatan. Dan akhirnya dibawalah itu ke jadi sengketa gitu. Nah, sengketa, dia kalau seorang manajer proyek kan kalau dia punya, saya kan punya hak di sini, saya punya wewenang di sini, ada tulisnya di sini gitu. Itulah gunanya sekarang kalau kita melihat secara, karena administrasi Singapura itu kan sekarang yang di Indonesia ya secara internasional kan ISAK itu ya.
Itu sudah harus dilihat gitu. Nah, bapak-bapak di sini harus bisa. Siak kali Pak ya? Ya? Siak apa itu? Singapura itu Siak ya? Iya, SIAK itu Singapura International Arbitrage itu ya. Arbitrase. Ya, arbitrage itu. Nah, itu kalau orang mereka akan nanya sebagai seorang manajer proyek, apakah Anda punya proyek charter? Mereka nggak nanya apakah Anda punya SK gitu. Ya, saya orang karena Indonesia kan bingung, apa itu proyek charter gitu ya. Nggak ngerti, ya udah dianggap bahwa kamu gagal, langsung si menang itu yang ini, yang klaim. Karena dianggap dia menyalahin aturan gitu. Nah, itu hati-hati di situ. Makanya saya kadang-kadang ini saya suka sorotin gitu ya. Banyak sekali kita nih di Indonesia sangat sangat ya kita kan sekarang kan sudah nggak bisa lagi di proyek kita di Indonesia sudah nggak bisa lagi hanya untuk lokal gitu ya. Ya untuk lokal ya bisa aja lah orang lokal kita kibul-kibulin gitu ya. Tapi kalau sudah mulai bergaul secara internasional dan juga orang-orang nasional juga sudah mengetahui secara standar internasional, kita nggak bisa lagi gitu ya ngibulin orang gitu. Dan itu ketika dia masuk ke dalam ini jadi bermasalah. Gitu. Pak, mau nanya Pak? Iya. Project charter itu lebih ke personal atau ke proyeknya Pak ya? Maksudnya Pak? Personal Pak. Oh, personal Pak. Personal manajer proyeknya. Enggak, makanya di sini proyek charter ini ya, proyek charter nama proyeknya apa, memberikan kewenangan kepada siapa, gitu kan? Gitu, disinilah dia tanggung jawab siapa yang bertanggung jawab ininya, siapa namanya itu ownernya kan, yang memberikan tanggung jawab kan kasih siapa ini. Dan di situ tertulis dia tanggung jawabnya adalah A dan B, C, gitu ya. Ketika dia kasih tanggung jawab ini, ternyata dia melakukan pekerjaannya di luar tanggung jawabnya itu, di luar kewenangannya umpamanya. Ada kewenangan, ada disebutkan kewenangannya apa. Satu kewenangan dia adalah menghentikan pekerjaan apabila apa, gitu ya. Kedua, mengurangi pekerjaan apabila apa. Itu udah wewenang itu umpamanya. Kuasanya apa? Itu sama kan. Seandainya itu sekarang kan yang menghentikan pekerjaan kan sudah beda sekarang kan, bukannya ya artinya ada sih dia juga punya itu kan, tapi kalau dia tidak ada tertulis di sini gitu ya, tidak tertulis di sini dan di charternya tidak disebutkan di situ secara tertulis, dan itu jadi suatu ketika dia dikomplain itu dia bisa diklaim gitu. Ini adalah gambar besarnya, nama proyeknya apa, maksud dan tujuan proyek apa, ringkasan anggaran, biayanya apa, lama proyek. Nah, itu kan manajer proyeknya siapa namanya, gitu kan. Siapa nama manajer proyeknya, gitu kan. Risiko tingkat tingginya apa, kalau ada risikonya. Pemangku kepentingan siapa-siapa aja. Kriteria keberhasilan proyek apa. Nah, itu harus dibikin kriteria keberhasilan proyeknya. Nah, ini penting. Nah, asumsi dan hambatan. Nah, inilah fungsinya ini. Suatu dokumen ini harus diperlihatkan, gitu. Nah, manfaat utama proses ini apa sih? Yaitu tadi, mengawali proyek yang menantang berikut batas-batasnya, menciptakan rekaman proyek secara resmi. Ketiga, menerima dan menjalankan proyek secara resmi dan langsung dari manajemen senior. Nah, ini kalau dia punya ini, dia seperti punya kepedean gitu loh, punya kepercayaan diri lah melakukan apa gitu. Ketika ada nanti, sekarang kan kadang-kadang itu selalu ada muncul, kalau ada sudah ada sengketa gitu. Kadang-kadang kalau nggak ada sengketa ya nggak ada masalah. Selama ini Bapak karena nggak ada masalah, ya udah aman-aman aja dengan penggunaan SK itu gitu ya. Tapi sampai sekarang, tapi apabila nanti sudah ada sengketa, masalah, dan itu dibawa ke tingkat internasional, langsung kalah gitu itu. Selesai, udah pasti itu. Dia sininya udah tenang-tenang aja gitu. Subkontraktornya pokoknya udah pintar gitu ya. Wah, ini pasti nggak punya ini. Dia langsung tes, langsung dimasukkan ke ini, dia nagih klaim gitu, ya udah. Habis dah dia kan. Ada pertanyaan? Nah, kalau membuat proyek charter itu apa sih? Inputnya, alat dan tekniknya, dan outputnya. Nah, inputnya adalah dokumen bisnis, perjanjian, faktor lingkungan, dan ini. Alat tekniknya itu tadi. Kalau umpamanya kita nggak tahu ya, Bapak bisa manggil konsultan sih sebenarnya untuk membentuk
project charter. Jadi kalau kita nggak tahu itu ya, kita bisa panggil konsultan atau yang pakar lah gitu ya. Namanya effect adjustment, itu membuat project charternya. Atau pengumpulan data tadi bisa digunakan. Nah, hasilnya apa? Ya tadi project charter dan log asumsi. Nah, inputnya tadi yang kita lihat tadi adalah menetapkan kemitraan antara penggunaan organisasi pada proyek kontrak resmi umumnya secara sukai gitu ya. Terus bercatat disetujui secara resmi organisasi proyek. Nah, karena dia secara resmi udah. Nah, proyek charter memberikan wewenang kepada MP untuk merencanakan dan mengendalikan proyek, ya, memberikan wewenang dia nih, ya kan. Terus proyek charter juga tidak dipertimbangkan untuk menjadi kontrak. Tapi ini bukan kontrak ini ya, karena tidak ada pertimbangan antara uang dan janjikan atau ditentukan. Jadi proyek charter itu bukan kontrak, tapi adalah bentuk ini ya, bentuk sesuatu supaya dia punya rasa tanggung jawab dan punya kewajiban gitu. Ada pertanyaan sini? Jadi contohnya ini ya, ini juga project charter statement. Jadi harus membuatnya itu seperti memakai statement of work gitu. Proyek adalah resmi. Nah, itu ditulis oleh sponsor atau customer. Nah, ini contoh SOW-nya nih. Project statement of work example gitu ya. Contoh nama proyek sponsor, project start date-nya kapan, baru distribusin, project scope-nya, baru project objektif, tujuannya apa, sampai project success measure-nya dihitung. Nah, inilah contoh dari project statement. Nah, itu membuat itu, project statement itu harus ada berdasarkan dari kebutuhan bisnis, uraian lingkup produk, dan rencana strategi. Di situ dimunculkan. Nah, perjanjian itu adalah, yaitu bentuk kontrak atau memorandum of understanding, service level agreement, letter of intent, perjanjian verbal, email, atau perjanjian terus lainnya. Nah, faktor-faktor lingkungan perusahaan, gitu ya. Ya tadi, kita bisa lihat dibaca di sini ya, standar pemerintah, contohnya, standar energi, kondisi pasar, standar kualitas, nah, seperti masukkan situ. Nah, aset organisasi, contoh template, informasi storage. Jadi kalau ada faktor-faktor lingkungan perusahaan itu ya tadi standar pemerintah, regulasi lah contohnya gitu ya. Jadi standar-standar industri apa yang digunakan, kondisi pasar dan standar kualitas. Kalau ini aset perusahaan seperti SOP, template segala macam itu masuk dalam aset proses organisasi. Nah, keutamaan adjustment itu tadi kalau dalam teknik itu disebut adalah tadi konsultan. Nah, teknik fasilitasi itu adalah contohnya adalah brainstorming, problem solving, dan manajemen rapat sebagai contoh teknik yang digunakan oleh fasilitator. Nah, output-nya tadi, hasilnya tadi project charter jadinya munculnya ya. Nah, ini membuat rencana manajemen risiko, manajemen proyek gitu ya. Jadi membuat manajemen proyek adalah proses mendefinisi tadi, mempersiapkan dan melakukan koordinasi ke semua rencana-rencana di bawahnya. Dan juga manfaat utama proses ini adalah sebagai dokumen sentral yang mendefinisikan basis semua pekerjaan proyek. Nah, membuat rencana manajemen proyek itu tadi, inputnya adalah project charter, output dan proyek proses lainnya, faktor lingkungan, aset proses organisasi, baru alat dan teknik itu adjustment, baru rencana manajemen proyek. Nah, project charter tadi itu udah tahu ya. Jadi manajemen proyek menggunakan project charter sebagai titik awal mulai perencanaan misalnya. Contoh, waktu 3 tahun tambah 2 bulan, biaya 1 triliun, kurang lebih 25%. Nah, membuat manajemen proyek sebagai input itu seperti dapat tadi output, lingkungan tadi sudah jelas, faktor-faktor lingkungan perusahaan, standar dan pemerintah, faktor aset proses organisasi, templates, dan juga informasi stories gitu ya. Nah, alat dan tools-nya, adjustment, dan teknik fasilitasi. Barulah output-nya adalah rencana manajemen proyek.
Nah, proses eksekusi, gitu ya, proses eksekusi yaitu mengarahkan dan mengelola proyek itu tadi ya, membimbing, membentuk pekerjaan yang didefinisikan, dan berencana manajemen proyek dan implementasi. Manfaat utama adalah menyediakan manajemen pekerjaan proyek secara keseluruhan. Ini dia. Jadi pada saat eksekusi itu, inputnya apa-apa aja, yaitu rencana manajemen proyek, persetujuan permintaan perubahan, faktor lingkungan perusahaan, aset proses organisasi. Nah, alat tekniknya apa? Adjustment, project management information system, rapat-rapat, terus delivery-nya adalah deliverable, yaitu permintaan perubahan data, kinerja pekerjaan, pemutakhiran rencana manajemen proyek, dan pemutakhiran dokumen proyek. Hasilnya gitu ya, eksekusinya. Nah, tadi rencana manajemen proyek udah jelas. Nah, persetujuan permintaan perubahan itu apa? Itu adalah output proses pembentukan pengendalian perubahan terintegrasi. Jadi harus terintegrasi gitu ya. Termasuk di dalamnya itu change control board. Jadi harus disetujui dalam bentuk change control board-nya. Jadi di dalam persetujuan ini, permintaan perubahan ini kan di proyek ini kan harus sering terjadi gitu ya. Nah ini harus dia terintegrasi dokumen-dokumennya. Contohnya gini, kalau yang konvensional ya, konvensional itu saya anggaplah konvensional sekarang itu, kalau ada terjadi perubahan desain gitu ya, itu kan di 2 dimensi gitu kan. Dan itu harus dibukukan gitu ya, dibukukan, ada side instruction-nya gitu ya. Jadi side instruction-nya harus diminta itu dari owner. Kalau enggak, nanti ada perubahan desain, kalau tidak ada side instruction-nya, ketika ada dispute, atau ketika ada tagihan, baru, dia nggak bisa, nggak diakuin gitu ya. Nah itu harus hati-hati di situ, ketika melakukan itu ya. Contoh juga saya pernah nanganin suatu proyek yang dispute tadi ya. Saya bilang, ada nggak side instruction-nya waktu ada perubahan ini? Sini bilang nanya, ada apa nggak ya? Ada apa nggak ya? Saya cari dulu deh dokumennya. Wah udah, lewat itu. Lewat dia. Makanya itu ketika ada perubahan apapun gitu ya di proyek, harus ada izin dari owner. Gitu. Kalau nggak ada izin dari owner, itu ketika nanti ada permintaan penagihan, itu tidak akan diakui. Dasarnya apa ini? Saya kan dikasih tahu sama Pimpro-nya kemarin, gitu ya, untuk ngerjain ini perubahannya. Ada nggak saya instruksinya? Nggak ada. Ya udah. Gitu. Ada nggak di sini, ada pengalaman nggak di sini yang kayak gitu? Ada pertanyaan nggak? Atau ada sering pengalaman nggak sini? Sedikit Prof mengenai share pengalaman kaitan site interaction. Jadi dulu kita proyek yang dulu kita keluarkan site interaction itu tanpa persetujuan owner, maksudnya tanpa diketahui owner. Karena ada perubahan dasarnya dari gambar perencanaan, kita cek terhadap dokumen tender. Nah pada saat perhitungan VO itu owner nggak mau tanggung jawab. Ini yang nyuruh konsultan MK suruh bayar kan gitu. Nah dari perkembangan itu kita sekarang setiap set interaction itu disetujui owner. Benar, itu saya bilang. Dasarnya apa? Yaitu kita lampirkan gambar desain dan gambar perubahan. Yeah. Sehingga nantinya kalau ada VO dasarnya sudah kuat. Yeah. Kadang kalau dokumennya tidak ada, itu ownernya kadang, wah ini permainan antara MK sama kontraktor ini. Gitu. Iya. Itu Pak. Ini pengalaman kita sehingga dari perjalanan itu kita sekarang setiap set interaction owner harus menyetujui dan lampiran gambarnya mereka pun harus paham bahwa itu betul ada perubahan. Ya. Itu mungkin pengalamannya. Ya, itu benar kan? Itu memang benar. Makanya saya bilang, saya udah berapa kali mengalami kasus. Nah, ketika dia melakukan, apalagi dia klaimnya besar lagi kan, nggak diakui sama si owner. Selesai dia. Saya tanya, dasarnya nggak kuat dia. Dia bilang, owner juga, ya siapa yang nyetujuin itu? Konsultan ya bayar aja konsultan yang bayar. Kontraktor, udah konsultannya bayar ke kontraktor. Kontraktornya bingung. Loh,
Ya kan? Sementara konsultannya dari mana duitnya gitu. Biayanya juga nggak ada, ya pasti dirugikan kontraktor gitu kan. Nah ini memang itu pembelajaran yang saya mau kasih tahu gitu ya, bahwa perubahan integrasi di sini, contohnya perubahan gambar apapun gitu ya. Udah berapa kali saya punya kasus kayak gitu, pengalaman memecahin kasus juga. Kecuali gini, saya juga pernah ngalamin gitu ya. Owner-nya itu punya kontraktor sendiri di dalam proyek itu. Paham nggak maksud saya? Owner ini yang mengerjakan itu adalah anak usaha dari si owner. Nah, ketika ada perubahan itu, ya udah tolong dibantu deh kontraktornya deh supaya membuat saya interaction baru gitu. Bisa kejadian nggak kayak gitu? Hah? Paham nggak maksud saya itu? Paham, Pak. Iya kan? Ini belum pernah sih. Hah? Belum pernah. Ya itu bisa terjadi, si ownernya ya udah tolong kasih tahu lah, si ownernya itu ownernya juga yang miliknya kan kontraktor, dia punya, ya udah tim pro-nya itu tinggal bikin saya instruction juga gitu, sesuaikan aja supaya diakuin pekerjaannya gitu. SI backdate gitu ya Pak? Ya? SI-nya backdate gitu. Money laundry. Ya itu kecuali gitu ya. Tapi kita jangan sekali-sekali melakukan kayak gitu. Maksud saya itu, jadi kayak pengalaman Pak Wajid tadi juga, saya juga banyak ngadapin kayak gitu, karena memang itu teman-teman di lapangan itu pede-pede aja. Si MK-nya itu melakukan perubahan gitu ya. Tanda tangan aja gitu ya. Ketika si kontraktornya nagih, dicek sama si owner, ini yang bikin perubahan ini siapa? Si MK udah disetujuin sama owner belum? Belum. Dicoret langsung. Ya itu kan. Itu nangis tuh, bisa nangis Bombay nggak? Benar nggak? Kalau umpamanya terjadinya itu biayanya sangat besar, itu bisa gimana itu? Bawa ke hukum juga, arbitrasi pasti kalah, Pak. Kalah, Pak. Secara legal kalah memang. Iya kan? Nggak bakalan, menang dia. Kalah dia langsung, karena nggak pernah ada. Karena paling tertinggi kan situ owner. Jadi ketika dia klaim juga sampai ke manapun, pasti nggak bakalan bisa menang. Dia udah tahu, apalagi seorang bener udah ngerti, wah ini mah dengan saya ini nggak tahu, saya udah kontraktornya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu contoh itu. Karena kalau bicara arbitrase itu basicnya adalah legal standing sih. Kalau dasar legalnya susah ya di arbitrase pasti kalah. Iya. Itu Pak, jadi kita mengarahkan sini, kenapa bahwa saya arahkan? Supaya kan saya kebetulan punya pengalaman sampai ke arbitrase gitu ya. Nah ini Bapak-Bapak, hal ini menjadi penting gitu. Jadi walaupun mungkin teman-teman di sini ada yang belum punya pengalaman ya, mungkin ya, tapi ketika nanti di lapangan, ingat deh kata-kata yang pernah kita belajar gitu ya, saat ini, Bapak ingat aja di situ, wah saya ketika melakukan, atau ingatin manajer proyeknya, atau ketika Bapak sekarang bukan seorang manajer proyek gitu ya, Bapak bisa ingatin gitu ya, manajer proyeknya, Pak ini harus pakai tanda tangan owner nih gitu ya. Nah, kalau tidak nanti kita nggak bisa. Nah itu Bapak bisa ingatin. Kata siapa? Kata Pak Lukas gitu. Gitu kan. Oh bukan, ini kata memang ilmunya mengatakan begitu gitu ya. Saya nggak tahu aja gitu kan. Bukan kata saya. Bukan. Oke ya. Nah, tadi expert judgment itu penting juga. Tadi saya kasih tahu alatnya ya. Jadi expert judgment itu contohnya gini, ketika dieksekusi ada terjadi perubahan, gitu ya. Bapak nggak tahu nih, nah tadi mungkin perubahan desain ini, bagaimana supaya meyakinkan terjadi perubahan itu disahkan. Contohnya gini, kan Bapak sering di proyek gitu ya, di lapangan itu, ada terjadi perubahan, contohnya dari mutu beton lah contohnya ya. Tertulis di spek itu 250 umpamanya. Tapi Bapak nggak yakin tuh 250, nggak mungkin deh 250 gitu ya. Karena apa? Segala macam lah gitu, karena segala macam. Saya mau naikkan sampai ke 500 umpamanya gitu. Nah,
si owner kan pasti nggak mau, benar nggak? Kenapa? Karena itu akan memakan biaya, udah pasti. Bapak bisa naik banding, gitu loh. Pak, ini kalau nggak digunakan K500, butuh betonnya, ini akan jadi masalah. Jadi kalau umpamanya ada gagal bangunan atau gagal konstruksi, bukan kesalahan Bapak nantinya. Gitu. Karena Bapak nanti akan mendokumentasikan ketika terjadi ada gagal konstruksi, ya. Gagal konstruksi ternyata ada salah satu hal bangunan itu mungkin gagal konstruksi roboh lah segala macam. Nah, yang pertama diklaim siapa di sini? Yang pertama kali kena sorot adalah siapa? Manajer proyeknya kan? Manajer proyeknya akan melihat si kontraktornya. Nah, kontraktornya kalau seandainya kontraktornya sudah punya dokumen, nah ini loh Pak, saya sudah mengajukan bahwa ini adalah speknya begini. Si owner tetap melakukan. Nah, itu akan terjadi kesalahannya siapa? Kesalahannya si owner. Nah, kecuali itu tidak ada, itu si owner bisa-bisa langsung menyalahkan siapa? Menyalahkan kontraktor atau menyalahkan konsultan gitu. Nah, ini buktinya expert judgment itu di sini, Pak. Kira-kira pengerti nggak, Pak? Maksudnya? Itu ya. Nah, ngerti Pak. Jadi juga project management information system juga penting juga gitu ya. Sekarang ini memang di Indonesia hal-hal yang begini jarang ya. Saya udah berapa kali saya lihat, ayo kita bikin yuk project management information system. Nggak mau, Pak. Kenapa? Ya itu tadi takut salah. Kesalahannya kelihatan. Semakin tidak ada sistem, dia semakin senang. Padahal menurut saya sudah banyak mengalami kasus itu ya. Contohnya ada satu proyek juga, dia waktu itu dia BUMN gitu ya. BUMN yang disorotin sama KPK dan BPK gitu ya. KPK dengan BPK. Dia terkait dengan karena dianggap itu memanipulasi data atau ada merugikan negara ya. Merugikan negara gitu. Nah, ini yang menjadi kalau dia masuk ke dalam sistem, saya pernah ngomong sama dia, Pak, Bapak punya namanya Project Management Information System nggak? Nggak punya. Gampang sekali, si BPK akan mengaudit Bapak, saya bilang. Loh, kenapa? Ya, ketika Bapak nanti mempunyai Project Management Information System, di situ akan tertulis semua, Pak. Dokumen-dokumennya apa, berapa biayanya, siapa yang melakukannya, dan bagaimana, Bapak tinggal tunjukkan aja. Dan itu ada semuanya di situ. Pasti dia seandainya pun ada temuannya, namanya temuan administratif gitu, bukan temuan dari akibat merugikan negara. Gitu. Nah, itu kadang-kadang kita itu nggak terlalu ini ya, karena berapa sih proyek-proyek besar gitu ya, cara menggunakan mungkin saya nggak tahu di kelas ini juga ada yang sudah menggunakan ini. Saya nggak tahu ada apa nggak ya sudah pernah menggunakan Project Management System. Boleh tanya Prof ya? Mungkin ya? Dari sisi boleh tanya Prof. Mungkin mencoba implementasi kita dalam proyek terhadap ilmu ini gitu ya. Misalkan terkait dengan expert judgment. Di dalam pengendalian proyek kita kadang kan membuat suatu justifikasi secara legal. Misalkan gini, ada suatu dokumen yang tadi Prof sudah jelaskan, misalkan dari sisi dokumen K250, sedangkan kemungkinan ini nggak cukup gitu ya. Nah, di dalam implementasi kita membuat request for information. Urutannya adalah ke perencana dulu gitu loh. Nah, kalau perencana bilang sudah oke, itu ya kita submit ke. Tapi kalau ternyata memang betul bahwa K250 itu tidak cukup, ya kita informasikan ke owner, ini harus dirubah dan konsekuensinya kerja tambah. Nah, kalaupun nanti dari sisi owner itu memberikan penilaian ya mereka kan bahwa ini konsultan perencana kurang tepat kan gitu. Itu satu. Yang kedua tadi implementasi dari sisi proyek manajemen informasi sistem. Nah, di dalam proyek dari kami kadang begini, sekarang ini kan karena sudah
polanya semua email, kadang di dalam rapat perencanaan atau dokumen perencanaan itu mereka email gambar gitu. Nah, legalitasnya apa kan gitu. Kadang misalkan si arsitek merubah gambar di dalam perubahan di summit ke disiplinan misalnya konsultan MI atau struktur, kadang yang kirim kan bukan si arsiteknya, tapi operatornya. Yang dikirim gambar yang masih salah gitu. Nah, sehingga dari sisi ini informasinya gimana? Nah, itu kita terapkannya adalah pada saat meeting ketemu offline ya kita tanda tangan bahwa dokumen yang dipakai ini gitu. Nah, ini maksud saya apakah dari sisi ilmu terhadap implementasi apakah begitu gitu, Pak? Ya, benar Pak. Makanya itu harus saya bilang tadi di sisi ilmu kan tadi expert judgment itu kenapa penting? Yaitu tadi untuk bisa apa namanya memastikan ketika nanti ada gagal konstruksi tadi ya. Itu jadi hal yang penting itu dokumen itu karena contoh tadi si expert judgment yang kita ajukan itu sudah mengatakan A gitu ya. Ternyata si owner tetap berkekeh karena pengetahuan si MK-nya mengatakan tetap B gitu ya. Ya udah dia kan mungkin si owner-nya akan memilih B gitu kan. Tapi ketika ada terjadi gagal konstruksi itu Bapak sebagai yang menyediakan itu mungkin sudah ini kan sudah menjelaskan, nanti sini ditanya kenapa terjadi, ya sudah kita jelaskan ini, ternyata itu pasti kesalahan, kecuali kebalik gitu ya, terbalik si owner sudah melakukan kayak gini, ternyata si kontraktor tidak melakukannya, seandainya atau tidak melakukan prosedur itu, gitu, karena si owner sudah membayar konsultan juga gitu ya, expert judgment juga gitu, tapi si kontraktornya tetap melakukan sesuai dengan keinginan dia karena dia nggak mau rugi. Nah, ketika terjadi ada gagal konstruksi dan itu dicek sama pemeriksa, yang akan bermasalah adalah kontraktornya. Itu yang harus bapak-bapak pahamin di situ ya. Dan juga demikian juga project management information system tadi itu, kenapa itu penting gitu ya? Karena tadi dokumen gitu ya, dokumen itu kan di sistem tertulis semua. Jadi contohnya gini, apalagi sekarang sudah pakai WA lagi kan, kebayang nggak WA sekarang gambar-gambar udah mulai WA semua, itu kan gambar WA terus masuk. Nah sekarang kan WA itu kalau umpamanya kalau tersimpan gitu ya, kalau dia nggak tersimpan, nggak langsung disimpan hasil WA-nya itu bisa hilang HP-nya, ganti nomor bahwa nggak tersimpan, nah itu akan bermasalah gitu ya. Karena sekarang sudah kena kecanggihan pakai WA nggak disimpan lagi. Sekarang kan WA dipakai di komputer langsung disimpan gambarnya dan itu nggak disimpan lagi. Ada perubahan-perubahan tanda tangan yang nggak kita cek, dan itu tidak masuk. Nah itu harus dimasukkan dalam sistem. Kalau dimasukkan ke dalam sistem, itu masuk di servernya kebuka semua dan itu akan menjadi satu dokumen yang sangat berurut gitu loh. Nah inilah yang penting. Kenapa selalu saya ingatin Bapak itu penting itu untuk melakukan itu karena nanti akan berguna ketika ada masalah gitu ya. Jadi maksud Pak Oci juga bagus. Nah termasuk rapat-rapat gitu ya. Rapat-rapat itu kenapa penting gitu? Di rapat-rapat itu kan banyak diputuskan itu hal-hal yang bisa diputuskan gitu ya. Contohnya ketika ada risal rapat gitu ya. Risal rapat tuh hal-hal yang diputuskan ada di situ semua dan itu adalah satu dokumen yang penting yang nantinya. Jadi itu rapat itu juga menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Nah, membuat rencana manajemen proyek itu output-nya apa itu tadi? Jadi dari variable-nya jadi muncul gitu ya, bisa dikerjakan. Ada produk jadinya hasilnya. Kedua adalah data kinerja pekerjaan. Nah, itu secara itu jelas itu kinerjanya apa. Jadi jelas dia hasil kinerja kerjanya. Nah, output nilainya adalah permintaan perubahan, kalau ada tadi ya. Ya, nanti permintaan perubahan, jadi ada tindakan koreksi, preventif, perbaikan cacat, ada pemutakhiran rencana manajemen proyek, dan juga pemutakhiran dokumen proyek. Termasuk di situ akan ada nanti risiko-risiko apa yang ada. Nah, monitoring dan pengendalian gitu ya. Nah, di dalam monitoring pengendalian ini, prosesnya itu adalah proses pelacakan, kajian dan pelaporan progres agar sesuai dengan objektivitas. Nah, ini harus dilakukan gitu ya. Manfaat utama prosesnya adalah membawa stakeholder memahami pernyataan atau status proyek saat ini,
langkah yang dilakukan, perkiraan forecast anggaran, dan jadwal dan lingkup. Gitu ya. Nah, ini adalah input, output, dan alat-alatnya. Nah, inputnya apa-apa aja tadi? Rencana manajemen udah ngerti. Nah, perakiraan forecast ini. Nah, ini harus diketahui nih. Nah, ini harus bisa dapat estimated completenya, yaitu dari end value management ya. Baru mendapatkan perakiraan biayanya, itu estimated complete. Perubahan yang divalidasi, gitu ya. Kalau ada perubahan-perubahan itu harus tadi divalidasi. Nah, ini penting tadi, saya bilang tadi, perubahan-perubahan apapun harus divalidasi. Kalau validasi sama siapa yang ada di proyek itu? Ya, pertama adalah dari manajemen, dari konsultan MK-nya kalau ada gitu ya. Kalau umpamanya sampai situ, sampai divalidasi sama si owner-nya. Nanti kalau sampai situ nggak nyampe, jadi ada apa-apa, ini nggak bisa masuk. Juga perubahan kinerja pekerjaan tadi hasilnya apa? Nah, ini udah cukup jelas ya. Nah, yang saya mau aplikasi ini adalah teknik analitis, gitu ya. Nah, pada saat pengendalian ini teknik analitis ini penting, gitu ya. Contohnya untuk bisa mau cara dengan analisis regresi ya, dengan statistik gitu ya. Contohnya dengan melihat harga-harga lah. Harga dengan trennya, time series-nya dilihat, bisa dihitung nanti regresinya. Nah, tetap ini project manajemen informasi sistem gitu ya. Itu harus bisa dimulai diperhatikan gitu ya. Apalagi dengan pakai BIM, pakai information system, wah ini canggih banget itu, digabung itu. Nah, output-nya adalah permintaan perubahan, laporan kinerja pekerjaan, pemutakhiran, dan pemutakhiran dokumen proyek. Kedua, membuat perubahan integrasi. Nah, membuat pengendalian integrasi adalah proses mengkaji semua permintaan perubahan, menyetujui perubahan, dan mengelola perubahan untuk mendeliver aset, proses, organisasi, dokumen proyek, rencana manajemen proyek, dan mengkombinasikan disposisi mereka. Ya, kalau ada perubahan-perubahan ini penting itu ya. Tadi prosesnya itu ya. Perubahan itu siapa yang melakukan perubahan? Selalu permintaan dari siapa? Permintaan biasanya perubahan itu muncul dari kontraktor. Nanti diajukan ke konsultan MK-nya, pengawasnya, gitu ya. Nanti konsultan pengawasnya sudah setuju, baru nanti dilempar ke disetujui sama owner, gitu ya. Ownernya disetujui, barulah muncul setelah instruction kan, sama dari owner untuk melaksanakan pekerjaan itu. Dan itu harus dihitung semua. Tapi kalau ada terjadi perubahan pekerjaan tidak terintegrasi, itu akan menjadi permasalahan nanti kemudian. Dan juga tentang tanggal. Tanggal itu penting juga ya. Tanggal perubahan itu jangan sempat salah gitu ya. Tanggalnya ada terjadi salah, itu pada saat dicek, loh ini kok tanggalnya tidak sama. Maksudnya tidak sama, ini terjadi perubahan tanggal 10 gitu ya. Disetujuinya tanggal 5 gitu ya. Wah, ini gimana caranya? Emangnya dia Superman apa namanya itu, ahli nujum, ini ownernya. Ada perubahan, tahu sendiri gitu. Nah, itu harus hati-hati gitu. Tanggal itu juga harus diperhatikan gitu ya. Nah, manfaat utamanya adalah memungkinkan untuk dokumentasinya itu. Jadi dokumentasinya itu penting ya. Itu apa? Untuk dapat mengurangi risiko yang sering muncul perubahan gitu ya. Tadi contoh risiko-risiko tadi yang sering muncul itu kalau ada dispute itu, ada pembayaran lah paling sering gitu ya. Kalau tidak dokumen-dokumen itu, pembayarannya jadi bermasalah. Nah, input, output, dan tekniknya adalah berikut. Nah, inputnya itu adalah rencana manajemen proyek sudah jelas, laporan kinerja pekerjaan, permintaan perubahan, faktor-faktor lingkungan dan sudah jelas, aset proses organisasi sudah jelas juga. Nah, adjustment, rapat-rapat, dan alat pengendalian perubahan sudah cukup jelas juga. Outputnya, permintaan perubahan disetujui, cukup jelas, log perubahan. Nah, log perubahan itu apa? Itu adalah perubahan itu seperti daftar gitu ya, daftar-daftar perubahan yang dimasukkan dalam sistem, terserah Bapak, masukin nggak ke dalam sistem log perubahannya, atau tidak gitu ya. Itu harus dicek. Jadi harus didokumentasikan semuanya, termasuk pemutakhiran rencana manajemen proyek dan pemutakhiran dokumen proyek. Nah, pengakhiran kalau mau closing ya, jadi mengakhiri proyek atau fase adalah proses finalisasi semua kegiatan di semua proses manajemen proyek untuk menyelesaikan secara resmi proyek. Jadi finalisasi gitu ya, itu finalisasi penyerahan lah gitu ya, penyerahan ke pekerjaan gitu ya. Apakah itu layak operasi atau tidak. Manfaat itu adalah menyediakan pembelajaran, pengakhiran pekerjaan proyek secara resmi, dan mewujudkan sumber daya organisasi untuk mengejar usaha-usaha dan development baru. Hal tekniknya, ya, itu rencana manajemen proyek,
Udah jelas, deliverable terima, aset proses organisasional, adjustment, rapat-rapat, teknik analitis. Nah, pemutaran aset proyek ini penting ini. Nah, ini jadi aset nanti ini. Ketika nanti pakai BIM, Bapak kan udah sampai level 5, dimensi 5. Nanti di sini udah sampai di dimensi 6 sampai 7 nih, aset-aset tadi. Aset-aset tadi sampai level 6 sampai level 7. Itulah BIM-nya. Jadi di aset-aset di sini aset proyek, dokumen penutupan proyek, informasi tulis itu sudah masuk nih asetnya. Oke, ada pertanyaan? Integrasi manajemen proyek ini? Ada pertanyaan atau ada ini sharing? Silakan. Masih cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ini yang lainnya gimana yang lainnya ini? Masih di atas meja atau sambil tiduran? Atau sambil Di atas apa? meja, Prof. Cukup jelas. Atau masih sambil tiduran? Sambil catat, Prof. Sambil catat ya. Supaya penting juga nih, Bapak-Bapak mau kepingin ini kan. Ya memang sekarang saya kan nggak lihat Bapak-Bapak nih. Ya saya namanya virtual ya. Ya Bapak-Bapak yang sudah dewasa nih, cara belajar sekarang itu berbeda dengan sistem lama gitu ya. Sistem sekarang ini memang ada untung ruginya gitu ya. Ya untungnya adalah Bapak dan Ibu tidak lagi pergi ke kampus. Artinya apa? Biaya ke kampus itu berkurang gitu ya. Biaya ke kampus berkurang dan tidak ada uang makan gitu ya. Jadi ada berkurang juga orang tuanya yang masih punya orang tua yang masih di sekolah S2 sekarang ini uang makannya kan nggak boleh dong gitu kan nggak gitu. Saya juga punya anak juga itu kan ada kuliah online juga dia kan waduh berkurang nggak ada uang makan saya nih gitu kan. Jadi ada ruginya juga biasanya bisa kumpul-kumpul sambil jalan ngobrol-ngobrol ya sekarang dia tinggal di sini aja gitu. Itu ruginya itu ya. Ya, yang ini tadi, ya, kalau interaksi sama dosen kan lebih mudah sih, ada pertanyaan langsung bisa angkat tangan ini kan. Yang ketiga, untungnya saya itu ada juga. Tapi ruginya saya nggak tahu nih Bapak-Bapak memperhatikan atau tidak gitu ya. Ya, itu kan saya cuma percaya aja, mudah-mudahan ini saya yakinlah kelas ini kelas yang baik-baik semua gitu ya. Amin. Amin. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini saya kan share apa namanya tadi? Sebentar. Untuk ininya ya, untuk kasusnya ya. Jadi kasusnya. Nah, ini. Jadi studi kasusnya adalah ini ya. Ini jelas ya? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Ada di Abacus Project ya? Iya. Jelas. Ya, betul. Nah, di Abacus Project nanti Bapak tugasnya ini ya. Bapak lihat bagaimana dia melakukan integrasi proyeknya ya. Jadi gini, project background-nya di BA adalah a federal agency headquartered in Portland, Oregon, that markets wholesale electricity and transmission to the Pacific Northwest public and private gitu ya, utility as well as to some large industries. Ya. The BA transmission line project was initiated in 1999 according to the load problems in the Northwest electrical grid based on the project report from planning department. In addition, the contract signed by President Kennedy
in 1960s as part of the Canadian Treaty, or the Canadian entitle was expiring. Gitu ya. For the contract, Canada would build 3 storage dams and would immediately sell all the power to the United States for a period of 40 years. Jadi itu ada tanda tangan gitu ya, tanda tangan antar negara ini gitu ya. Itu membuat dams di sini ya untuk mendapatkan power gitu ya, untuk tenaga listrik. Jadi mereka membangun storage dam. Ini cukup menarik ini ya. Nanti Bapak bisa mendiskusikan ini. Nanti ada mengitasi bagaimana proyek inisiasinya apa aja ya pada fase proyek inisiasinya ini dia melakukan ini gitu ya. Namanya ya. Jadi DBA ini proyek inisiasinya adalah melakukan ini ada organisasinya gitu ya. Terus ada juga environment evaluation phase. Jadi fase gitu ya. Di sini ada ini ada conversation gitu ya. Menceritakan Tom bilang at first it looked like it wasn't too difficult. Jadi ada cerita ini bercerita mereka argumentasi gitu ya. Nanti Bapak pelajarin gitu ya. Antara ini nah ada design dan pre-construction phase gitu ya. Pada fase ini juga mereka gimana gitu ya. Antara si Tom Israel dan si Tom itu pada saat construction phase juga mereka juga melakukan gitu ya. Nah, sampai di yang tadi kita cerita. Nah, proyek strateginya untuk bisa melaksanakan proyek itu dengan bagus apa ya mereka melakukan strategi gitu ya. Strateginya dan ini juga ada komunikasi. Nah, juga mereka membicarakan tentang proyek leadership-nya gitu ya. Untuk bisa mencapai itu. Nah, proyek leadership-nya dan juga proyek spirit-nya gitu ya. Sampai learning apa yang digunakan di sini. Ya. Nah, excellence in project manajemennya sehingga kelihatan nanti ada behavioral excellence-nya, excellence in project monitoring control-nya gitu ya. Nah, ini ada komunikasi. Nah, ini yang kita ada diskusi 5 titik ini nanti tolong ini adalah kan per kelompoknya udah ada ya. Nanti teman-teman yang belum masuk kelompok agar masuk di teman-teman yang punya kelompok gitu ya. Jadi ada kelompok 3 lah ya, 3 sampai 4 orang yang maksimal ya. Yang nggak boleh lebih, nanti kebanyakan ada yang nggak ini gitu ya. Jadi ini adalah diskusinya, banyak yang harus dijawab nanti. What you have learned about the issue in the case gitu ya. Jadi apa? Jadi coba itu nanti Bapak harus berbeda nih ya. Jangan sama semuanya gitu ya. Setiap ini harusnya melihat cara pandang gimana sesuai dengan teori kita pelajarin nih. Nah, project organization in the case is described in a matrix gitu ya. Please explain major feature of matrix organization. Describe your opinion about the pros and cons of the both hand and hand-off style of leadership-nya. Ya, describe in your own words what project spirit is. Ya, apa yang ada sih? Karena kan kita lihat nih bahwa integrasi itu kan seorang manajer proyek harus bisa mengetahui sampai di human behavior-nya gitu ya. Sampai dia harus bisa menguasai situ. Sampai gimana dia bisa, contohnya sekarang juga bisa itu kan seperti COVID sekarang. Spirit itu harus dijaga seorang manajer proyek ini. Susah sekarang, berat sekarang seorang manajer proyek. Contohnya ya, harus dia menjaga spirit, tetap menjaga ini harus bisa bagus. This case offers some example of the project excellence. What is your project excellence to you? Jadi harus bisa. Nah ini adalah nanti kira-kira cukup jelas ya. Nanti Bapak bisa baca dan pelajarin, nanti cukup jelas. Nanti Bapak sesuai dengan ininya ya. Saya akan share nanti ininya. Kira-kira gitu tugasnya ya, seperti kasusnya. Cukup ngerti ya? Ada pertanyaan nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Cukup jelas ya. Saya bisa fotonya semuanya nggak nih? Saya mau absen nih. Bisa di ini fotonya saya kasih. Oke. Berarti kalau nggak ada fotonya lagi ini ya, lagi tidur ya? Laptop ini Pak, laptop saya kameranya rusak Pak. Oh iya. Alasan ya? Enggak, Pak. Kecuali pindah ke handphone. Ya.
kasih love aja. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu. Ada pertanyaan lagi? Masih ada? Maaf, modulnya bisa di-share nggak, Pak? Apa? Bahan kuliahnya? Iya, Pak. Iya, nanti saya share ya. Bahan kuliahnya nanti saya share. Mungkin besok pagi lah, malam ini saya udah ini nih, langsung besok pagi aja kali ya. Karena kalau saya di malam ini juga Bapak nggak bakalan baca, cuma lihat doang gitu ya. Ya kan, karena pada tidur juga jam 10 gitu ya. Jadi besok pagi aja ya, mungkin mudah-mudahan saya share ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Tugas segala macam, atau ini udah cukup jelas? Cukup. Oke ya, terima kasih ya. Selamat malam semuanya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, matiin ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.